yang sudah diubah oleh para di mana datanya begitu? Di mana datanya? Di mana datanya? Di mana datanya? Di mana datanya? Baca Alkitab. Oh, di kitab yang kebaca ini. Baca Alkitab ini dibaca. Kamu dicongor. Iya, buka mulut. Dia nggak ada data, Bang. Nggak ada data dia. Hanya mulut buka kamu mulut. aja. Mana? Sudah saya kasih jelas. Paulus membatalkan segala hukum Taurat. Di antaranya salah hukum Taurat itu adalah Kejadian 17 nomor 4. Itu contohnya yang dibatalkan. Gimana sih? Izin. Iya, izin saudara, kita sapa dulu, ada teman naik. Bang Berita, Kristen Islam, Bang? Ya, Kristen sejati. Baik. Oke, Bang. Silakan ditanggapi. Iya, Bang. silakan. Lalu aku nggak ditegur. Mungkin gimana? Oh ya, duluan naik si Mari. Silakan ini kembali ke host dulu. Jadi aku Iya, jawab dulu ya. silakan. Mari. Ya, yang penting kita, ya saya ingatkan dulu teman-temanku, saudaraku semua. Yang penting kita jangan ada hujatan ya, teman-teman ya. Ya, itu aja saya. Kita boleh berdebat, yang penting kita berbagi aja. Silakan. Ya. Jadi tadi perdebatannya saya dengar alot itu memang yang dari sisi satu juga benar abang bilang itu. Memang Rasul Paulus membatalkan itu, cuman kan nggak semua Kristen ini kan banyak bang, ada aliran Advent, ada Katolik. Jadi yang Mana yang benar itu, Bang? Nah, Mana yang benar itu? Dengar dulu sebentar. Protestan 66 kitab. Oke? ya. Katolik 77 kitab. Ortodok 83 kitab. Sama-sama mengaku dari Roh Kudus. Di antara 66, 77 dan 83 kitab ini mana yang paling benar menurut Anda? Ya gimana lah, tergantung yang mengimanin lah bang. Bukan, sekarang tidak masalah iman kutanya. Kan semuanya mengaku mengandalkan Roh Kudus. Sedangkan saat Ortodok 83 kitab, ya kan? Iya. Orang Katolik 77. Iya, Orang iya. Protestan 66. Semua mengatakan punya Roh Kudus. Kira-kira Roh Kudus yang mana yang benar? Semua itu bang. Gimana benar semua? 166, 177, 183. Buktinya kan saya sebagai Katolik saya imanin 73 Roh Kudus menurut baca kan. Bang, aku bukan Protestan. Jadi aku tidak mau mengklaim gitu bang. Itulah buktinya Bang Kuprak ya, bahwa Kristen, kalau saya jujur ya, adalah umat yang bingung. Kenapa saya katakan bingung? Karena saya sendiri juga waktu Katolik dulu saya bingung bang. Kami di Katolik dulu ada 3 pilar ya. Tradisi suci, kitab suci ya, magisterium. Saya bertanya kepada frater, kenapa kita harus melakukan Rabu Abu, Kamis Putih, Paskah kan? Sedangkan Yesus tidak melakukan itu. Kenapa kita harus merayakan tanggal 25 Desember Natal, sedangkan tidak ada perintah di dalam Alkitab suci? Itu tidak ada jawaban sampai sekarang bang ya. Jadi jujur saya katakan, kalau di Islam, makanya saya katakan tadi, satu-satunya agama yang benar hanyalah Islam. Karena setelah saya pelajari, di Islam itu segala sesuatu yang dilakukan oleh umat Islam ada perintahnya. Sakmina waktona, kami mendengar, kami mentaati. Islam berserah diri dan takut kepada Tuhan. Itu bang ya. Saya jawab ya tentang Oh ya, silakan saudara. Sebentar gini. Berita gini, Kak, aku menghargai Kak, aku di sini tamu dan kita ini semua tamu. Yang naik di sini duluan tadi si Mari. Kita kasih kesempatan dia. Oke, itu boleh atau gimana Mari melempar sama berita? Saya mau jawab bisa. Jadi tadi pembatalan hukum Tadi Taurat Mari itu. nggak jawab tentang 72 kita dan 66 kita. ya, kayak Bang Paulus kan ungkapan dijawab, kan, bisa saya ya kan. jawab. Atau nggak Kan. Betul bang. Betul, Selama Anda tidak menghujat karpet merah. Hukum Taurat itu kan sangat banyak bang, termasuk sunat, tidak boleh makan yang tidak bersisik,
kuda, unta, itu semua itu haram semua bagi di hukum Tauratnya. Cuman kan di perjanjian baru yang dibawakan Paulus itu, itulah sisi baiknya, artinya kata haram itu bukannya yang kita muntahkan, tapi yang keluar dari mulut kita itu pemahaman haram. Tapi dalam artian bukan untuk menghilangkan, kayak gitulah pemahaman kami, Bang. Kalaupun Abang tadi mengatakan itu, kami juga nggak menyalahkan tafsiran Abang itu seolah-olah mematahkan hukum Taurat. Nah kayak gitu. Cuman itu aja, Bang. Boleh ditanggapin. Galatia sedikit ya Bang Kuprak. Oke. Sedikit. Untuk Bang Simare, nanti minta tolong Anda juga baca di rumah ya, Kisah Para Rasul 21, 22, 23, 24 dan seterusnya. Abang baca pelan-pelan ya. Saya yakin Kisah Para Rasul 21. Ya. Ya, nomor 21 dan seterusnya. Pertama nomor 21 dulu ya. Di mana Paulus itu di mana Paulus kembali ke Yerusalem ya, dan dia bertaubat dari pengajarannya kepada orang Israel di luar Yahudi, orang Yahudi di luar Israel untuk meninggalkan hukum Musa. Salah satunya yaitu dengan cara kenapa? Pelanggaran ya Bang Kuprak? Oke, dengan cara ia memerintahkan untuk tidak menyunatkan anak-anak mereka. Itu adalah pelanggaran. Gitu Bang ya. Silakan. Ya, hukum Bang Kuprak lanjutkan. Hukum Yahudinya betul itu, Bang. Di Yahudi itu harus dihukum karena itu perjanjian Abraham dengan Bapak di surga itu, Bang. Oke. Iya. Iya, betul. Mantap. Oke, Silakan Bang Kuprak. Gini, dalam Galatia 3 nomor, menurut Paulus dalam Galatia 3 nomor 13, hukum Taurat itu adalah kutukan. Berarti orang Yahudi yang ada di Yerusalem sana sekarang semuanya melakukan ajaran kutukan menurut Paulus. Betul tidak itu? Coba Anda bantah. Ada kan? Menurut Paulus di situ hukum Taurat adalah kutukan. Berarti orang Yahudi. Oke, silakan. Ini silakan. Oke, ya udah kita serahkan siapa ini ya? Siapa? Silakan. Oke, ya makasih. Ya di dalam Galatia 3 kan kita gini Bang, kekristenan itu bukan hanya bicara tentang seayat, tapi konteks, bukan hanya teks. Jadi perlu dipahami apa maksud cerita tentang bahwa terkutuklah Galatia 3 ayat 13. Terus. Salah, saya membuka datanya supaya kita pakai data lah. Maka Kristus sudah menebus kita daripada kutuk Taurat itu dengan menjadi suatu kutuk karena kita. Dengan menjadi suatu kutuk karena kita, karena ada tersurat bahwa terkutuklah tiap-tiap orang yang tergantung pada kayu. Ini menceritakan tentang bagaimana betapa beratnya hukum Taurat pada saat dilakukan, dan banyak orang yang nggak mampu. Coba baca ayat sebelumnya tentang syarat Taurat itu. Kan itu ayat sebelumnya ngomong kayak gini. Gini saya baca aja ya. Nah, maka adalah Ditampilkan aja Bang, datanya Bang. Ditampilkan Bang, datanya Bang. Kalau bisa. Di open cam biar jelas ya. Aku yang buka. Besarin aku aja biar jelas. Oke, Bang Kuprak, saya izin makan dulu ya, lanjut ya. Baik. Maka adalah maka ia itu seperti, maka adalah, kan ini kita seperti kop ya. Saya jelas, betul? Ini kan tulisan Paul. Buka dulu Bang, mic-nya Bang. Ke mute. Udah? Ya. Ini bandingkan hukum Taurat dengan Injil. Bukannya Taurat melainkan iman. Tapi saya nggak kepanjangan, langsung aja di perikop yang ada. Ya udah, 12 13 saja.
12-13 saja bang, biar nggak kepanjangan. Karena dibaca pun satu perikop, ayat 12-13 itu nggak akan berubah bang. Iya betul. Ini ayat 7 aja. Sebab itu hendaklah kamu mengetahui bahwa segala orang yang beriman itulah anak-anak Ibrahim. Maka sebab itu di dalam Alkitab dahulu sudah nyata bahwa Allah membenarkan orang kafir dan sebab iman. Maka dinyatakannya kabar kusukan terdahulu kepada Ibrahim firman-Nya. Di dalam engkau segala orang kafir akan beroleh berkat. Sebab itulah segala orang yang beriman itu beroleh berkat beserta dengan Ibrahim yang mukmin itu. Karena selalu banyak orang yang keadaannya melakukan syarat Taurat ada di bawah kutuk Taurat. Karena ada tersurat bahwa terkutuklah tiap-tiap orang yang tiada tekun berbuat segala sesuatu yang tersurat di dalam kitab Taurat itu, bahwa tiada seorang pun dibenarkan oleh syarat Taurat di hadapan Allah. Maka hal itu sudah nyata. Sebab orang yang benar akan hidup dan sebab iman. Itu Habakuk 2 ayat 4 ayatnya. Tetapi syarat Taurat itu bukannya berasal daripada iman, melainkan orang yang melakukan syarat Taurat itu akan hidup oleh sebab itu. Maka Kristus sudah menebus kita daripada kutuk Taurat. Jadi kutuk Taurat ini menyatakan itu tentang bagaimana kutuk Taurat itu ketidakmampuan mereka di dalam melakukan hukum Taurat. Satu pelanggaran akan ada yang namanya kutuk. Oke. Itu jadi harus dilaksanakan semuanya. Ya gantian bang, gantian. Jikalau Anda mengatakan hukum Taurat itu adalah kutuk ketika kita tidak mampu melakukannya, berarti Yesus berkata tadi, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Tidak akan hilang setitik iota dari hukum Taurat sebelum langit dan bumi ini lenyap. Sekarang sudah lenyap belum langit dan bumi ini menurut Anda? Datanya di mana? Coba. Oke, itu ada di Matius 5 nomor 15, 16, 17, 18, 19. Oke, sekarang dalam Galatia 3 nomor 13 kata Paulus, Kristus telah Dengar dulu, nanti Anda cari itu. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Menurut Paulus, hukum Taurat ini adalah kutukan. Menurut Yesus, dia datang untuk menggenapi hukum Taurat. Yang Anda ikuti yang mana? Kutukan atau menggenapi? Loh, jadi lah di mood kayak gitu, masa gimana sih? Udah di mood. Ini pertanyaan ini. Gini bang, abang membuat kesimpulan, kemudian dari kesimpulan abang membuat pertanyaan kepada saya. Itu bukan kesimpulan, itu data loh. Enggak bang. Pertanyaan sesuai dengan data. Enggak, pemahaman saya bukan kayak gitu. Pemahaman saya bukan kayak gitu. Iya tanggapi. Saya akan menanggapi, karena itu janganlah mengambil kesimpulan, kemudian saya harus menjawab kesimpulan Anda. Ada kesimpulan kesimpulan. Cobalah. Mana ada kesimpulan di situ? Membaca lalu dipertanyakan. Saya diskusi dengan apa? Bukan gini, maksudnya di sini saya tidak membuat kesimpulan. Ini data tertulis. Betul. Menurut Paulus di sini Galatia 3 nomor 13, hukum Taurat itu kutukan. Menurut Yesus, dia datang untuk menggenapi hukum Taurat. Timbul pertanyaan, yang betul hukum Taurat ini kutukan atau penggenapan dari Yesus? Nah, coba Anda jelaskan. Jadi kesimpulan Anda bahwa Rasul Paulus itu mengatakan hukum Taurat itu adalah kutukan, betul? Betul. Ya. Ini bukan kesimpulan. Tertulis bang, jangan Anda framing saya. Bahkan dalam Galatia 2:16. Menjelaskan bang. Galatia 2:16. Dengar dulu. Itu dikatakan sampah. Nah, saya tidak membuat keputusan, tertulis. Yang satu abang sudah kemana? Oke, silakan. Ambil Galatia 3:13. Maka Kristus sudah menebus kita daripada kutuk Taurat. Nah, karena itu kutuk Taurat. Apa yang dimaksud kutuk Taurat oleh Rasul Paulus?
Gini, Rasul Paulus mengambil data di dalam kitab Ulangan 27. Bagaimana ini? Ya datanya 10. Izin Bang beritakan. Ada Bang Sam. Assalamualaikum Iya, Bang Sam. sabar. Atau selamat siang. Kristen apa Islam? Bang Sam. Oh ya lanjut Bang beritakan. Dia nggak melihat. Jadi di sini ayat yang ke-10, Galatia 3, ini masih ayat yang sama. Ini ayat 13, ini ayat yang ke-10. Karena seberapa banyak orang yang keadaannya melakukan syarat Taurat ada di bawah kutuk. Karena apa di bawah kutuk? Karena ada tersurat. Jadi ada tertulis bahwa terkutuklah tiap-tiap orang yang tiada tekun berbuat segala sesuatu yang tersurat dalam syarat Taurat, kitab Taurat. Ini. Jadi yang tidak tekun itu akan terkutuk. Ada hukumannya. Itu sudah tertulis dalam kitab Ulangan. Kutuk Taurat. Karena kenapa kutuk Taurat? Ketidakmampuan kita untuk mengerjakan sebagai manusia nggak mampu. Oke, cukup. Karena itu sesuai dengan sahabat. Karena itu juga dalam kitab Yakobus katakan kalau kamu melakukan 10 hukum, satu kita abaikan, maka menggenapi hukum Taurat. Menurut Anda bahwa data tadi adalah hukum Taurat itu adalah kutukan. dah. Iya, yang sangat betul yang mana? Host, Saya sudah jelaskan di awal, host. bukan hukumnya yang terkutuk, tapi kita Jadi orangnya. yang tidak mampu melakukan hukum Taurat itu. Itu Oke. pertama. Yang kedua, abang bertanya di dalam Matius 5. Host, ambil alih dulu, ada tamu sebentar. Iya, silakan. Matius 5, 16, 17, 19 coba dibaca di situ. Janganlah. Udah. Janganlah kamu sangkakan aku datang hendak merombak hukum Taurat atau kitab nabi-nabi. Bukannya aku datang hendak merombak, melainkan hendak menggenapkan. Itu menggenapkan. Digenapnya. Nah, gimana? Ini ayat 17. Merombak melainkan hendak menggenapkan. Jadi hukum Taurat itu digenapi oleh Yesus. Penggenapannya melalui apa? Melalui penebusan itu yang dikerjakan pada saat dia mati salib. Dia kata akan sudah selesai. Berarti Maka tentang hukum Taurat itu Yesus katakan di dalam kitab Yohanes 1. Ini Yohanes 1, ini bukan Paulus ya. Karena Taurat sudah diberi oleh Musa, tetapi anugerah dan kebenaran sudah didatangkan oleh Yesus Kristus. Baik. Aduh, jaringan ya saya. Oke. Menurut Matius 5 itu Yesus untuk menggenapi hukum Taurat atau meniadakan? Saya ganti dulu. Ganti data aja, enggak usah itu. Tadi putus-putus suara saya ya? Jelas? Tidak. Jelas ya. Saya ganti pakai data ini. Ya, data ini. Ini Oke. toh, jangan kamu sangkakan aku datang hendak merombak hukum Taurat
hukum Taurat atau kitab Meniadakan. nabi-nabi, Apa bukan itu merombak? hendak merombak, melainkan hendak menggenapkan. Mm-mm. Jadi digenapi oleh Yesus. Menggenapannya terjadi mana? Di karya kayu salib. Karena Yesus katakan sudah selesai. Karena itu Yohanes 1 ayat ke-17 katakan bahwa Taurat diberi oleh Musa, tetapi ada hukum yang baru yang Tuhan bawa, itulah hukum anugerah dan kebenaran yang didatangkan oleh Yesus Kristus. Bukan lagi hukum Taurat kita, Bang. Enggak, dengar dulu di ayat 19-nya, ini kamu udah kemana-mana. Di ayat 19-nya Yesus berkata, tidak akan hilang setitik iota pun dari hukum Taurat sebelum langit dan bumi ini lenyap. Apakah Coba sekarang dibaca, langit jelas, Bang. Coba dibaca lagi ayat 18. apakah langit dan bumi sekarang sudah lenyap? Kan ayat 18 toh. Saya baca ya. Iya, dibaca sampai 19. Oh ya. Karena sesungguhnya aku berkata kepadamu, sehingga langit dan bumi lenyap, itu toh. Iya. Satu nokta atau satu titik pun sekali-kali tidak akan lenyap dari hukum Taurat itu sampai atau sebelum semuanya telah jadi. Betul tidak? Sebelum semuanya telah jadi. Dan ternyata semuanya sudah jadi, sudah digenapi oleh Yesus Kristus. Oke, sekarang langit dan bumi udah lenyap belum? Kalau tidak digenapi, kalau sebelum semuanya jadi. Enggak, langit dan bumi udah lenyap belum? Belum. Terus Kenapa sudah dibatalkan oleh Paulus? bukan dibatalkan, digenapi. Mana digenapi dibatalkan oleh Paulus? Digenapi oleh Yesus, Bang. Paulus Iya. hanya sekedar menjelaskan apa yang dikatakan oleh Yesus. Yang Oke. saya angkat ayat tadi bukanlah firman Tuhan yang dikatakan melalui Rasul Paulus, tetapi perkataan dari kitab Injil. Iya, perkataan Yesus, betul. Yesus berkata tidak akan hilang setitik iota dari hukum Taurat sebelum langit dan bumi ini lenyap. Tetapi Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat itu adalah kutukan. Hukum Taurat itu sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di tiang salib. Apakah pertanyaan saya belum paham dari tadi? Apakah langit dan bumi udah lenyap? Justru jawaban saya sudah jawab, abang nggak paham. Kok nggak paham? Buktinya di sini kan sekarang langit dan bumi masih ada, Bang. Aduh. Gimana Anda membacanya dari tadi? Saya sudah jelaskan. Datanya mengatakan melainkan hendak menggenapkan. Dan saya sudah jelaskan tadi, Yesus sudah menggenapkan. Kalau Yesus nak genapkan, bahkan langit dan bumi lenyap itu satu nokta itu tidak akan lenyap. Karena kenapa? Semuanya itu nggak lenyap, tapi sudah digenapi oleh Yesus. Oke, gini salah satu. Ditaklukkannya kepada salib. Oke, Itu bicara tentang kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. oke, Vertikal dan horizontal. oke. Sekarang pertanyaan saya atau apa yang ingin saya petik, ya kan? Dari pernyataan Yesus dan pernyataan Paulus, mana yang harus saya pegang? Nggak berlawanan, saya sudah jelaskan di awal. Kalau abang ngerti, abang nggak berlawanan. Berlawanan, Bang. Paulus menjelaskan realita yang telah terjadi. Yesus Oke. menggenapkan tentang apa yang akan terjadi yang dia lakukan. Oke. Ngerti nggak? Oke, gini. Dalam Efesus 2:15 saya bawa sebelumnya, dengan matinya Yesus di tiang salib, maka telah batallah segala hukum Taurat. Jelas di situ. Efesus 2, 15. 15. Sesudah dilenyapkannya hukum Taurat dengan segala syaratnya supaya dijadikan di dalam dirinya kedua pihak itu satu manusia baru dengan mengadakan perdamaian. Terus Kok beda ini bunyinya? Anda pakai versi apa itu? Versi Terjemahan lama. LAI. Versi LAI LAI. terjemahan lama. LAI terjemahan lama. Versi sekarang nggak ada. Enggak. Oke, dalam Efesus 2:15 di situ sudah dijelaskan bahwa segala ketentuan dan segala hukum sudah dibatalkan. Itu menurut Paulus. Sedangkan kata Yesus tadi dalam Matius tadi tidak akan hilang setitik iota sebelum langit dan bumi lenyap. Di situ jelas loh Bang narasinya. Gimana Anda itu host, monitor host. Oke, mungkin siapa ini? Bang Ajari atau Kak Nita atau siapa? Bang Syam.
Silakan. Boleh nggak Aku kalau istirahat yang dulu, pening. dua itu naik sebelum aku, kalau bisa jawab, kalau ntar aku jawab. Gimana maksudnya? Kan ngantri. Iya. Kalau nggak ada yang mau jawab ya aku jawab. Kakak dari mana? Muslim Kristen? Muslim kan? Kristen. Aku Kristen. Baik, ini. Oke, Bang host monitor. Aku mau sholat asar dulu ini. Host. Siapa lagi satu lagi nih? Ajari. Oke, saya isi dulu, belum ada ini. Silahkan Kak Nita, apa pendapat Anda? Jadi gini, itu Galatia, mulai dari Galatia ya. Tadi aku dengar ya. Kamu mau sembahyang tapi penjelasannya panjang, jadi gimana dong? Enggak usah panjang-panjang Kak, dipersingkat aja. Oke. Dari Galatia itu kan kalau orang berdosa, orang yang hidup di bawah hukum Taurat itu, dia berada di bawah kutuk. Karena tuntutan hukum Taurat itu adalah kamu harus bisa melakukannya dengan sempurna seumur hidup kamu. Nah, karena itu Kristus datang ke dalam dunia, ya, dengan hidupnya dia memenuhi semua tuntutan hukum Taurat. Dalam arti hidup dia benar di hadapan Tuhan. Kalau kita manusia kan seringnya merasa kita benar sendiri, tapi maksudnya kalau mau masuk surga nih harus benar di hadapan Tuhan, dan itu digenapi dalam diri Kristus. Karena itu dikatakan di Matius 5 ayat 17, dia menggenapi segenap tuntutan hukum Taurat. Nah, lalu ketika Paulus mengatakan itu di Efesus 2 ayat 15, dia membatalkan hukum Taurat itu, maksudnya yang dibatalkan adalah upacara-upacara hukum Taurat zaman perjanjian lama. Karena gini, Allah itu dia dalam Kristen Allah itu kan besar, tinggi, berkuasa. Jadi dia harus menyatakan dirinya kepada manusia baru manusia bisa paham Allah. Nah, dosa itu menyebabkan manusia itu putus hubungan Itu dengan doktrin Tuhan. Kak, itu Zaman doktrin perjanjian Kak. Itu doktrin itu Kak. kebenaran. Itu kebenaran. doktrin. Dalam perjanjian lama pun, ya Tuhan ingin ada manusia yang selamat. Karena itu Saya dia mau memberikan, diskusi tidak memakai doktrin Kak. ya nggak bisa. Semua kalau mau ada belajar corona. Kristen ya ada doktrinnya. Enggak Kalau bisa. Itu doktrin tuh kayak Enggak. doktrin itu seperti Enggak bisa Kak. fondasi. Sebentar. Kak. Fondasi Izin iman kekristenan. Izin dulu. Ada gurunda saya. Dari Assalamualaikum gurunda. doktrin kita bisa tahu yang mana yang Kristen benar, mana yang KTP. Baik, gini, izin saya nutup dulu ya Gurunda. Gini Mbak Nita, dalam Efesus 2:15 tadi sudah dijelaskan di situ bahwa Paulus membatalkan hukum Taurat. Dalam Matius 5 tadi Yesus berkata tidak akan hilang setitik iota dari hukum Taurat sebelum langit dan bumi lenyap. Mana yang benar ini? Ya. Mana yang kuat? Ya, dalam arti buat orang-orang yang sudah percaya sekarang itu tidak ada kewajiban untuk terus-menerus melakukan semua hukum Taurat dengan benar tanpa cacat celah, ya, karena sudah ada Kristus yang melakukannya bagi kami. Dia menggantikan kami dengan kematiannya di atas kayu salib. Cukup, saya izin sholat dulu. Saya serahkan kepada Gurunda. Silakan Gurunda. Ya, Masya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Aku udah berkali-kali ketemu dia. Ya, selamat sore. Jadi sebenarnya teman-teman, antara hukum Taurat dengan Kristen itu nggak ada hubungannya. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Kristen ini hanya membungkus diri dengan Taurat ini. Itu alat untuk mereka pakai menyesatkan dunia. Sebenarnya Yesus itu dibunuh bukan karena dosa waris, bukan karena hukum Taurat. Nggak ada. Kemudian nebus dosa itu nggak ada hubungannya. Mau dicari sampai kuda bisa sikat gigi sendiri pun tak akan pernah bisa ditemukan. Itu hanya akal-akalan barat untuk menipu manusia. Bisa kita lihat di dalam Matius 2
dari sejak Yesus itu pertama kali lahir, orang-orang di luar Bani Israel yang tahu sejarah kehebatan Bani Israel yang dipimpin beberapa raja yang sakti mandraguna seperti Musa, Daud, Salomo, Hezekia, Gideon. Orang-orang di luar daripada kalangan Israel di sekeliling mereka itu gentar ketika mendengarkan kerajaan Daud. Nah, Yesus ketika lahir itu digemparkan bahwa seorang anak lahir yang akan duduk kembali di takhta Daud, yang akan membimbing kemudian Bani Israel kembali ke tanah mereka. Maka Raja Herodes pada saat itu kaget, ketakutan, karena terbayang bagaimana jikalau Hezekia hidup kembali, Gideon hidup kembali, Daud hidup kembali, Salomo hidup kembali di tengah-tengah mereka, maka mereka akan luluh lantah oleh raja yang begitu perkasa yang hadir di tengah-tengah Bani Israel. Jadi kesimpulannya ketika orang-orang Majus datang menghormat kepada bayi Yesus, Raja Herodes itu kaget. Kenapa kalian datang? Ya, kami datang karena bintang timur yang dijanjikan untuk Bani Israel itu telah lahir. Di mana dia? Ada di Bethlehem. Maka seketika waktu itu Herodes datang mencari juga untuk memberikan kemudian persembahan untuk menghormat kepada bayi Yesus. Padahal tujuannya itu bukan menghormat, bukan untuk menghargai, melainkan untuk membunuh. Udahlah Maka, bos, jangan asumsi liar lah. Yang ada aja baca ceritakan. Dari baca temannya Matius jangan 2 asumsi lengkap satu. Tunggu dulu bang, tunggu dulu. Saya selesaikan sedikit lagi. Abang kan bukan Kristen. Pertahankan aja kuda-kuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti habis ini Anda boleh berbohong kok. Kami sudah terbiasa dengan kebohongan gereja. Nah, saya lanjut. Ketika itu kemudian malaikat datang ke Yusuf, bapak tirinya. Apa kata malaikat? Yusuf bawa anak itu ke Mesir. Dengan harapan seluruh bayi-bayi yang dibunuh itu diantaranya ada bayi Yesus. Sehingga tidak akan tampil Mesias di tengah-tengah kaum Israel yang menjadi raja di kalangan mereka. Anda baca di dalam Matius 1-nya. Di Lukas 1 maksud saya, nomor 33. Yesus akan menjadi raja selama-lamanya untuk Bani Yakub dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Nah, ini yang ditakuti oleh musuh-musuh Israel pada saat itu. Sehingga Yesus dibunuh. Nah, begitu besar Paulus ini kemudian berkongkoh dengan orang-orang penjajah kekaisaran Roma. Begitu juga orang-orang ahli kitab, mahkamah agama, imam kepala, mereka takut kepada orang Roma. Sehingga mereka sepakat, baca Yohanes 11, nomor 45 sampai nomor 57. Mereka sepakat membunuh Yesus supaya bangsanya tidak dirampas, tempat sucinya tidak dirampas oleh kekaisaran Roma. Itulah latar belakang kenapa Yesus sejak dari kecil sampai dia dewasa ingin dibunuh. Dikarenakan unsur politik ekonomi, bukan karena unsur Kristen. Dosa Kristen akan ditebus bla bla bla. Apa hubungannya Kristen dengan Yahudi? Gak ada hubungannya Kristen dengan Torah, Kristen dengan kitab-kitabnya orang Bani Israel. Tak ada hubungannya. Kristen itu hanya serigala yang berbulu domba, memanfaatkan terjemahan kitabnya Yahudi dan cerita-cerita tentang Yesus yang dikumpulkan oleh para wartawan untuk kemudian menggaungkan dan melanggengkan ajaran penyembahan kepada roh-roh politeisme, ajaran Romawi kuno. Datanya, jangan framing, mana datanya? Nanti Anda tinggal bantah pernyataan saya dengan Anda memberikan data. Saya kasih data. Saya kasih data bahwa Herodes ingin membunuhnya Matius 2. Satu bab Anda baca. Bilang kumpul-kumpulan dari wartawan. Sabar lagi. Sabar. Nanti saya akan kasih data. Kemudian ketika dewasa Yesusnya, imam-imam kepala mahkamah agama, orang-orang Farisi berkumpul sepakat membunuh Yesus karena mereka takut tempat suci mereka dan juga bangsa mereka dirampas oleh kekaisaran Romawi. Baca Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Nah, sekarang Anda berbicara mana tentang wartawan? Tengok aja semua kitab kamu itu. Lukas, Theophilus yang mulia. Matius 9 nomor 9. Ada orang yang dipanggil bernama Matius di rumah cukai. Lalu kemudian Yesus memanggilnya, ikutlah denganku. Yohanes 24 nomor 25. Banyak kesaksian diberikan oleh Yohanes kepada penulis.
sehingga penulisnya hanyalah seorang wartawan. Markus asisten Paulus bukan murid Yesus. Siapa lagi? Tak ada. Kemudian seluruh penulis kitab Anda itu hanyalah wartawan lepas yang tidak mendapatkan kemudian validasi dan juga legitimasi pengesahan dari Yesus. Camkan itu baik-baik. Jadi Kristen ini hanyalah Bukan menurut Anda, makanya yang tidak ada hubungannya nggak ada tamunya, dan tak ada makanya hubungannya Anda kemudian untuk framing orang-orang Anda, Kristen. karena Anda orang sombong. Nah, pertanyaan saya supaya Anda bisa kemudian mendapatkan kejelasan. Pertanyaan saya, kenapa Herodes ingin membunuh Yesus, si bayi? Apakah untuk menebus dosa atau karena unsur politik? Silakan. Situ kuncinya, Bang. Silakan. Untuk dosa warisnya kah Kristen, dosa-dosa Kristen kah yang ingin dibunuh, yang ingin dihilangkan, atau karena unsur politik saja? Silakan. Saya butuh data. Saya nggak butuh member gereja di sini. Silakan. Saya tutup mic saya. Silakan. Tidak ada Raja Herodes mau membunuh Yesus waktu kecil, tidak ada. Iya, silakan pakai data, Bang. Makasih Bang Cuma, silakan pakai data. Iya, tidak ada. Itu kan si Juma narasi liar itu. Makanya Ya, Abang komalnya pakai data. itu Bang, pakai nggak data, ada Bang. tamunya, Tertib, Bang. gelandangan Silakan. itu si Juma. Tamunya nggak ada itu si Juma. Ya udah, Bang, tunjukin datanya, Bang. Nggak ada Bang. Silakan. Karena membunuh Yesus waktu kecil tidak ada itu. Iya, kalau tidak ada, Abang tunjukkan datanya. Tadi kan Gurunda Oke, sudah saya memasukkan kasih data Matius 2. Silakan. Bukan narasi Ya, gurunya. Matius 2 kita langkahi kemudian. Tidak ada itu, Pak. Matius 2 nomor 3, ketika Raja Herodes mendengarkan. Aja yang paham sejarah Israel tidak ada menceritakan begitu. Ini si cuma entah guru dari mana. Mana ini berani Bambang Nurseno. Berapa kali saya mengajak Bambang Nurseno berdialog. Saya kirim email tidak direspon sampai hari ini. Dari sejak belum ada namanya TikTok, belum ada Zoom, belum ada YouTube, saya undang beliau untuk berdiskusi. Tak ada kemudian. Jadinya. Nah, sekarang kita lihat data di dalam Matius 2. Jangan sombong terhadap kebenaran, Bung. Yang saya bacakan Bible, kitab Anda, bukan kitab saya. Tinggal Anda buka, kalau Anda punya buku manualnya, buka. Matius 2 nomor 3, ketika Raja Herodes mendengarkan tentang kelahiran ia beserta seluruh kota Yerusalem, maka dikumpulkannya semua imam dan kepala ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di manakah Mesias yang lahir ini, yang bayi ini? Singkat cerita, orang-orang Majus datang menghormat kepada bintang timur, yaitu Yesus. Singkat kemudian, kita loncat, ending terakhirnya apa? Di data nomor 16-nya, ketika Herodes tahu bahwa dia telah diperdayakan oleh orang-orang Majusi itu, Herodes marah, lalu ia menyuruh membunuh semua anak-anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Dengan harapan di antara bayi-bayi yang dibunuh ada Yesus sang Mesias di sana, supaya tidak bertumbuh menjadi raja bagi Bani Israel. Itu tujuannya. Nah, pertanyaan saya, apa tujuan daripada Herodes membunuh Yesus? Apakah untuk nebus dosanya Kristen? Atau karena politik? Itu tugas Anda. Silakan, saya tutup mic supaya saya tidak mengganggu. Ya, mungkin mau jawab, Bu. Silakan, Pak Putra ini. Ya, menurut saya ya, Herodes membunuh sang Mesias itu gara-gara politik ya. Sebab dia tahu Mesias itu adalah raja dari segala raja. Jadi dia takut ketataannya dia di dalam dunia ini ya, direbut begitu. Jadi perintahkan semua itu. Perintah bayi-bayi. Itulah sebabnya mengapa sang Mesias ini mereka bawa lari dia keluar dari situ. Berencana ini yang udah terjadi ya di masa Herodes. Terima kasih. Nah tuh, ini saudara Putra ini Muslim atau Kristen? Ya, saya Kristen. Itu ingin membunuh Yesus karena unsur politik.
Tidak ada unsur dosa waris. Tidak ada unsur Taurat ingin ditebus bla bla bla. Enggak sama Kalau sekali. memang unsur politik, mana datanya, mana dalilnya? Ayo kita baca. Yuk, Oke. Anda sudah lihat tadi yang kubacakan tadi Matius 2. Kemudian ketika dia dewasa Anda baca di Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor Buka 57. datanya ya. Silakan, Kita buka silakan. datanya ya. Silakan saudara, Di silakan. mana ada di situ kata unsur politik? Ayo kita baca. Silakan Anda Yohanes baca. berapa silakan. tadi? Yohanes berapa? Yohanes 11. 11 ayat. Data nomor 45 sampai 57 satu perikop. 45 ayat 45 sampai 57. Ya. Saya tengok ya, mana di sini unsur politik dikatakan, coba di mana? Silakan Anda baca, Bung. Udah, ayat berapa yang ada unsur politiknya biar saya baca? Baca satu perikop supaya Anda dapat kemudian menangkap. Ada cuma mana unsur politik di sini, di mana nih? Di mana nih? 50 tidak ada. Bagaimana Ayat bisa Anda mengatakan di mana kalau Anda tidak membacakannya? Ayat Coba. 53 tidak ada, 54 pun tidak ada, 55 pun tidak ada, 56 pun tidak ada. Kenapa Anda 57 kenapa pun Anda tidak nggak ada, berani ayat membaca? terakhir. Kenapa Coba. Anda nggak berani membacanya? Udah saya baca. Begitu berat. Coba Apa Anda yang baca. berat? Udah dibaca. Di mana disitukan unsur politik? Apa sakit? Apakah teman-teman mendengarkan saudara ini membaca Bible-nya sendiri atau dia cuma menghayal saja? Poinnya intinya intinya. Enggak Baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Burunda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Baca dari data 45. Ya, sampai Baca nomor 45. Di mana, Baca Bang? dari 45. Baca Apa dari tulisannya, 45. Markus apa Matius? Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57 satu perikop. intinya apa di situ, ayat berapa intinya? Kau baca dulu, Ten. Intinya Yesus, mereka sepakat membunuh Yesus karena unsur politik ekonomi. iya, ayat berapa? Ini kan panjang ini ayatnya, mau dibaca semua. Iya kan enggak panjang itu. Daripada kalau saya baca dibilang Kalau kau comot. memang paham ayatnya, intinya ayat berapa? Kesimpulannya itu ayat berapa yang dikatakan politik, ayat berapa? Tadi udah dikasih Bang Zuma ya, Matius 2 itu. Diam dulu kau putra, kau pura-pura Kristen aja lah kau nih. Coba ayat berapa? Baik Kristus. Intinya Oke, itu saya ayat bacakan berapa? aja. Baru kita baca intinya. Saya bacakan, ayat saya bacakan. Ya, baca. Saya bacakan. Banyak orang Yahudi yang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah diperbuat oleh Yesus dan percaya kepada Yesus. Tetapi ada yang pergi kepada orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat oleh Yesus itu. Lalu imam kepala Mahkamah Agama orang Farisi berkumpul dan berkata, apa yang harus kita lakukan? Sebab Yesus ini membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan Yesus berbuat seperti itu, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Paham sampai situ? Mana Ini sudah masuk unsur politik. Mana? Lah ini sudah masuk unsur politiknya. Ya mana? Intinya Kalau- gimana? Ayat berapa? Kalau Itu datang Kalau kita- menggenapi hukum Taurat ya. enggak, Yesus tidak datang untuk menggenapi itu. Jadi ketika kemudian dikatakan bahwasanya imam-imam kepala Mahkamah Agama orang Farisi berkumpul, mereka kemudian bertanya jawab, apa yang harus kita perbuat ini sekarang? Sebab orang ini membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia berbuat banyak mujizat, maka akan semakin banyak orang percaya kepadanya. Dan kalau itu sampai terjadi, maka orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita dan serta bangsa kita. Iya, betul. Tetapi sabar. Nah, terus? Tetapi seorang di antara mereka yaitu Kayafas imam besar pada tahun itu berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika kamu kemudian jika satu orang kemudian mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat tentang Yesus bahwa Yesus harus mati, akan mati untuk bangsa itu.
Ya, terus Ini unsur apa? Unsur politik mana? atau unsur Di dosa? mana dikatakan di situ unsur politik? Ini kan tentang kelahiran Yesus. Gimana? Ini unsur politik, cerita ini unsur politik. Dan Ini unsur politik. Unsur politiknya di mananya? Di mana ayat berapa? Dia Ya, itu- mereka tidak mau membinasakan Ini unsur politik karena sudah lintas negara ini, lintas kerajaan ini. Orang-orang Roma menginginkan kemudian merampas bangsa Yahudi, bangsa Israel, bila mana mereka kemudian membiarkan Yesus ini banyak dipercayai oleh orang-orang, maka orang-orang datang dan tidak akan membayar pajak kepada raja. Itu, maka mulai Mana ada di sini katakan pajak? Maka mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Saya tanya samamu, Di menurut sini cerita intinya sama dibilang dulu, Yesus jangan itu cuma banyak asal membuat banyak mujizat, bukan bayar pajak, banyak mujizat. Saudara pernah lihat monyet? Monyet Di itu mana hanya itu? bersuara tok, tidak mengerti apa Dengar yang dulu. disuarakan. Di pernah mana lihat dia monyet situ nggak kamu? politik arti Pernah tidak kamu lihat monyet? Monyet itu hanya bisa bersuara, otak nggak berfungsi. Kaulah itu. Yang saya bacakan tadi, yang saya bacakan tadi itu pertanyaan saya. Cerita yang ada di Yohanes 11:45 dan seterusnya ini, itu ada rencana membunuh Yesus itu karena dosa waris atau itu karena ketakutan? Tadi kau bilang unsur politik. Ya ini pertanyaan saya, Tuyul. Ada di sini unsur politik, di sini banyak mujizat. Teman-teman, Yesus lahir monyet itu ini masih mau dapat- Sabar dipertahankan. dulu, monyet. Kalau manusia paham. Monyet ini masih mau Orang lagi dipertahankan? ngomong. Sabar dulu. Monyet ini mau dipertahankan atau Buka mulut. mantap. Gitu. Baik-baik dilayanin. Jadi saya lanjut teman-teman sekalian ya. Kita butuhkan Kristen yang masih bisa kita waraskan untuk meninggalkan agama penjajah tersebut. Jelas sekali bahwasanya cerita yang ada di kitab mereka ini adalah aib. Apabila kita bongkar, ternyata Herodes ingin melenyapkan bayi Yesus karena unsur politik. Lalu kemudian imam-imam kepala internal mereka, orang-orang Yahudi juga ingin melenyapkan Yesus karena unsur politik. Ketakutan mereka terhadap penguasa kekaisaran Romawi, Imperium Romawi, agar tidak mengambil bangsa mereka. Maka mereka sepakat membunuh Yesus. Adalah lebih baik satu orang Yesus kita bunuh daripada orang Roma merampas kita semua. Makanya Yesus itu apa yang dikatakan oleh Yesus? Aku menyerahkan nyawaku untuk banyak orang sebagai penebus. Ngerti nggak di situ? Oten-oten ini. Kenapa Yesus mau dikatakan sebagai penebus nyawa orang banyak? Yesus rela pergi meninggalkan dunia, diangkat ke langit demi supaya bangsa Israel itu tidak dirampas oleh penjajah Romawi. Paham gak kalian orang Kristen dongok? Paham gak kalian? Bukan menebus dalam arti kata menjadi korban tumbal di atas salib. Yesus itu rela menjadi tumbal, rela menjadi korban. Dia rela mengorbankan dirinya. Makanya pada saat ingin ditangkap di Lukas 22 nomor 4344. Sabar dulu. Habis ini Anda boleh berbohong. Yang penting jangan menjadi bodoh ya. Jangan kayak tadi. Jangan bodoh kayak tadi. Anda boleh berbicara sampai gigi Anda berjatuhan semuanya. Boleh. Selama yang Anda sampaikan itu adalah kebenaran. Tapi kalau dongok kayak tadi itu percuma. Kami tidak ingin berbicara dengan kumpulan makhluk binatang. Apa kok? Kebun binatang. Kami ingin berbicara dengan manusia meskipun beda agama. Paham sama situ? Nah sekarang gini, saya lanjut sedikit aja. Nanti bebas Anda berbohong. Jadi ketika Yesus mengatakan aku menyerahkan nyawaku untuk sebagai tebusan bagi orang banyak. Maksudnya kalau aku bertahan di bumi, orang-orang akan semakin banyak percaya sama aku. Maka bangsa Romawi akan datang merampas semua kemudian apa yang dimiliki oleh Bani Israel. Maka murid-muridnya, sahabat-sahabatnya, keluarganya Yesus menjadi sandera dari penjajah Romawi. Maka dia harus pergi. Meskipun kemudian dia harus mematahkan kemudian misi kedatangannya sebagai penginjil di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Makanya dia berdoa. Dalam Lukas 22:43-44, Bapa, sekiranya mungkin beban ini biarlah berlalu, tetapi bukan atas kehendakku, melainkan atas kehendak-Mu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat turun dari langit,
untuk memberi kekuatan kepada Yesus. Jadi siap-siap nih Yesus diisi oksigen untuk terbang ke langit, dibawa oleh malaikat. Itu yang terjadi. Bukan jadi tumbal untuk dosa-dosa, nggak ada. Jadi ketika Yesus kemudian terangkat ke langit, tidak terjadi kemudian penjajahan beruntun kepada Yerusalem pada saat itu. Itu yang perlu Anda pahami. Tapi kalau Yesus bertahan, maka betul kata Imam Kayapas, bangsa mereka akan dirampas, tempat suci mereka akan dirampas. Kalau Yesus bertahan, maka Yesus harus terangkat. Kita harus upayakan kata mereka untuk membunuh ini orang. Karena kalau tidak, bangsa kita akan diambil alih. Makanya Yesus, oke lah kalau begitu. Aku terangkat sesuai dengan kehendak Tuhanku. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi kesimpulan saya, Kristen dengan hukum Taurat itu tak ada hubungannya. Kristen dengan Yesus itu tak ada hubungannya. Kemudian penebusan dosa itu tak ada hubungannya dengan Yesus. Penyaliban juga tak ada hubungannya dengan Yesus. Itu hanya rekayasa Romawi kuno untuk menjual ajaran mereka, yaitu penyembahan terhadap roh-roh yang disembah oleh nenek moyang mereka dalam nama Theos. Subhanallah, selamat datang dalam kebenaran. Masya Allah. Itu saudara. Jadi kalau Anda membantah saya, silakan Anda bantah. Tolong tunjukkan di mana hukum Taurat yang Anda gaung-gaungkan itu diperuntukkan untuk orang di luar Yahudi, sehingga Yesus yang harus menjadi penebusan di atas salib dengan jalan kutuk. Silakan. Izin turun dulu sebentar ya semuanya. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayo, Pak Nosim Putra. dijawab. Pak Nosim, tadi kalau orang lagi bicara jangan dipotong. Itu adab, tolong ya. Silakan dijawab sekarang Pak Nosimare, silakan. Nosimare, silakan. Itu kan saya asumsinya si Juma itu kan asumsi liar menurut pengapanya, penafsiran dia sendiri, penafsiran liar. Semuanya itu omongannya itu bohong. Di kekristenan itu Yesus itu mengajarkan kebaikan, memberikan contoh. Dia menunjukkan dia bahwa benar-benar anak Tuhan. Dia menunjukkan mukjizat di dunia ini. Tapi cuma seenaknya mempremi untuk menyesatkan orang-orang. Tapi tidak segampang itu. Tuhan juga tahu apa yang harus diucapkan Juma. Tuhan juga Bang, ada pakai data bang, bentar bang. Anda ngomong pakai data. Pakai data ngomongnya, jangan asal ngomong bang ya. Sepintar apapun Justru Bang Juma tuh data sama berkata si sesuai Tuhan. data, saudara. Ya silakan pakai data ya. Kalau data itu Silakan Anda bantah apa yang disampaikan Bang Juma, tapi pakai data. Silakan. percuma. Jadi si Juma itu menurut saya penyesat. Ya udahlah, aku turun. Mau kemana? Udah premi. Mau Gak kemana? Udah premi. Mau sanggup, kemana? gak sanggup. Bilang aja gak sanggup. Gak ada data. Cuman congoros aja Gurunda, congoros. Ya, kita lihat ya. Tadi ada pertanyaan mana unsur politiknya dan mana pembayaran pajak yang dimaksud. Saudara-saudara sekalian yang dicintai oleh Allah, di dalam kitab Lukas bab 23 kita bisa melihat, lalu bangkitlah seluruh sidang itu dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh Yesus, katanya, telah kedapatan oleh kami bahwa Yesus ini menyesatkan bangsa kami dan Yesus ini melarang membayar pajak kepada Kaisar, dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Ini jelas sekali, unsur politiknya sangat nyata. Tidak ada unsur sedikit pun terkait dengan penebusan dosa, dengan menebus Torah, membatalkan Torah, kemudian untuk mengganti hukum Torah dengan hukum kasih. Itu nggak ada, sama sekali nggak ada. Tak ada sama sekali. Itu hanya buatan Romawi untuk supaya orang bisa kejebak dalam lingkaran apa yang Tuhan katakan, bahwasanya penyesat itu akan muncul beriring dengan datangnya nabi-nabi di atas muka bumi ini. Dan Yesus juga mengatakan bahwa penyesat itu ada di tengah-tengah mereka. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama aku dan berkata, akulah Kristus. Sahabat yang dicintai oleh Allah, kita lihat pola mana yang akan kita ikuti dari saudara kita Kristen ini. Nebus dosa. Oke, kita ikut menebus dosa. Di dalam kaidah penebusan dosa,
tidak dikenal bangsa Romawi, tidak dikenal bangsa Yunani, tidak dikenal kemudian orang Mesir kuno, tidak dikenal orang Asia, tidak dikenal oleh bangsa Arab penebusan dosa itu. Selain daripada menggunakan binatang, Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Imamat 1 nomor 2. Dan satu yang menginginkan kemudian penebusan pendamai antara dewa dengan manusia itu adalah dewa Molok. Imamat 18. Itu Imamat 18 mencerita tentang Dewa Molok yang minta persembahan pendamai ketika kemudian penyakit merebak, ketika gagal panen, ketika banyak bencana alam, maka orang-orang penyembah Dewa Molok membunuh salah satu anak mereka untuk mereka persembahkan kepada Dewa Molok. Itu kalau mempersembahkan manusia. Nah, jadi penebusan dosa itu Imamat 1 nomor 2 cukup dengan binatang. Keluaran 29 cukup dengan binatang. Yosua 6 nomor 6 cukup mencium batu. Itu tembus dosa tuh. Lalu kemudian 2 Tawarik 14 nomor 7 cukup dengan berdoa, bertobat, maka dosa-dosa akan diampuni. Tidak ada dosa ditebus dengan cara membunuh orang, nggak ada itu. Jadi konsep ini cacat, konsep ini timpang. Kemudian Yesus mengajarkan di dalam Matius 8 nomor 4, pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam. Lakukanlah apa yang, persembahkanlah persembahan apa yang perintahkan Nabi Musa kepadamu. Berarti imamat, binatang berarti. Kemudian, kalau kita ingin mengorek lebih dalam kesesatan yang dijual selama ini oleh orang barat melalui penjajah yang masuk ke Nusantara ini. Coba saudara-saudara buka Bible kitab Kisah Para Pewarta 21. Nomor 15 sampai nomor 26. Bagaimana Paulus ketika habis mengajarkan agama Kristen kembali ke Yerusalem, apa yang dilakukan oleh Paulus, saudara-saudara? Bertaubat dan melakukan persembahan-persembahan ala Yahudi, bukan persembahan Yesus, darah manusia, daging manusia, itu nggak ada. Jadi Paulus melakukan prank terhadap orang-orang Yahudi yang hidup di tengah-tengah bangsa asing dan juga orang-orang asing di luar daripada kaum Yahudi. Itu fakta, itu real. Untuk apa Paulus kemudian bertobat ketika dia mengatakan jangan kau bersunat, jangan kau mau diatur tentang makanan. Tapi begitu kembali ke Yerusalem, kenapa dia bertobat dari ajaran itu? Tua-tua mengatakan, hei Paulus, kami telah mendengarkan ternyata kau melarang orang-orang untuk bersunat. Dan kau membiarkan mereka makan babi. Apa yang harus kami lakukan sekarang? Karena kalau sampai orang tahu, maka kau akan dibunuh. Nah, supaya kau tidak dibunuh, wahai Paulus, ada 4 orang yang sedang bernazar. Kau ajak mereka, bayarkan nazar mereka, dan kau bertobat. Kau tahirkan dirimu bersama dengan mereka. Paulus ikut nggak? Ikut. Paulus mentahirkan dirinya, mentobatkan dirinya dari mengajarkan jangan bersunat dan mengajarkan makan babi. Jadi ini artinya bahwa memang itu hanya rekayasa saja untuk melanggengkan ajaran sibilisisis yang mendatangi Paulus agar orang-orang menyembah dirinya dalam nama Yesus. Sekali lagi, kata kuncinya adalah baca Ulangan 5 nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan seterusnya. Baca Ulangan 33 nomor 1 sampai nomor 4. Hukum Taurat itu hanya untuk kaum Israel. Kalau ada yang melanggar hukum Torah, maka yang dihukum adalah dia, orang Israel. Ketika ada perintah, contoh, jangan engkau makan babi. Berguna enggak itu bagi orang Kristen? Tidak. Kenapa? Karena hukum Torah larangan makan babi itu bukan untuk orang Kristen. Jadi orang Kristen mau makan babi, babi panggang, babi goreng, babi kering, babi hutan, babi kota, babi mall, babi pasar senggol, babi apapun itu, babi hidup sekalipun, tak ada dosa bagi Kristen karena tak ada larangan bagi orang Kristen. Cuman mereka sok cantik. Kami sekarang kami boleh makan babi loh. Emang sejak kapan kau dilarang? Sekarang kami boleh ibadah minggu loh. Emang sejak kapan kau disuruh hari Sabtu? Sekarang kami boleh ini loh, boleh tidak bersunat. Emang sejak kapan kau disuruh bersunat? Tidak ada perintah Tuhan datang kepada orang Kristen. Gak ada satupun. Gak ada Tuhan pernah berfirman kepada orang Kristen. Gak ada. Hukum Taurat itu hanya hukum Bani Israel. Tak ada hukum untuk Islam atau hukum untuk Kristen. Gak ada. Itu murni hukum untuk Bani Israel. Jadi ketika Yesus kemudian digajang-gajang mengatakan dia datang untuk menebus hukum Torah. Ya, hukum Torah untuk kaumnya dong. Oh, Yesus mati untuk hukum Torah. Ya, berarti untuk kaumnya dong. Coba Anda lihat surah Paulus di dalam Galatia 4. Nih, konsentrasi kita ke situ sementara. Di Galatia 4 nomor 5, apa kata Paulus?
Saya baca pelan-pelan. Yesus diutus untuk menebus mereka. Mereka yang tunduk kepada hukum Taurat. Supaya kita, jadi kita ini maksudnya orang-orang Israel yang ada di Galatia, supaya kita diterima menjadi anak atau hamba. Saya ulang lagi. Yesus diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Nah sekarang siapa yang takluk kepada hukum Taurat? Bani Israel. Berarti Yesus menebus hukum Taurat itu kalau memang dia harus menebus. Lalu apa hubungannya dengan Kristen? Dia narak. Entah. Gak ada. Gak ada hubungannya. Iya silakan. Ya maaf lagi ya. Selamat malam. Saya dari Kristen. Iya. Saya Pagi. bertanya Bang semua percaya sama Kristus ya? Sebentar Kuenara satu-satu. Ya, lanjut Pak Putra. Gimana Ya, Bang? saya bertanya ke Bang Suma ini. Bang Suma pintar sekali untuk ya dalam Alkitab semua Bang Suma tahu ya. Saya bertanya kepada Bang Suma saja ya. Bang Suma percaya sama Kristus atau tidak ya? Kristus yang datang di tengah Bani Israel, Islam menyebutnya Al-Masih. Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Kristus yang ini saya percaya. Ya. Terima kasih dengan jawabannya Pak Suma ya. Ayo Pak Suma ada Bible. Pak Suma bisa ada di kepala. Ayat yang saya akan berikan ke Pak Suma. Boleh, silakan Anda sebutkan. Ya, kita buka dalam 1 Petrus muridnya Tuhan Yesus ya. Oke. Pasal 4 ayat yang ke-16. Oke. Silakan Bang. Ya. Bang Suma coba tolong dibacakan. Oke, baik. Di dalam 1 Petrus 4 data nomor 6-nya dikatakan, tetapi jika dia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Theos dalam nama Kristus itu. Masalah Anda di mana? Ya, saya kan sebagai orang Kristen ya. Siap. Saya punya iman dalam Kristus ya. Berarti Bang Suma ini agama Kristen atau agama apa nih Bang Suma? Saya Muslim Bang, sama seperti Yesus. Oh Muslim ya, berarti beda ya kita yang kita Muslim. Iya. Ya Bang Suma, sedikit saja ya pemahaman saya. Boleh? Ya itu dalam Alkitab juga menceritakan tentang nabi-nabi palsu juga itu Bang Suma. Oke. Boleh saya bernarasi sebentar? Ya, saya Kristen, Bang Suma Islam ya.
diminta untuk memuliakan Tuhannya Romawi, bukan Tuhannya orang Yahudi. Gitu, Bung. Sekarang boleh saya bertanya kepada saudara Putra? Ya, boleh. Nah, di dalam kitab Petrus itu, di situ tertulis Theos. Di dalam pengabaran Paulus, Filipi 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Theos menghilangkan kemudian kodrat kedewaannya, lalu turun ke bumi menjadi manusia, mati di atas salib. Sama cerita seperti cerita Krishna, cerita Dewa Horus, Attis, Osiris, sama itu. Dewa-dewa turun ke bumi menjadi manusia. Pertanyaan saya, yang dimaksud Paulus terhadap orang-orang yang ada di Efesus, penyembah dewa-dewa, yang turun ke bumi mengosongkan diri dan menjelma berinkarnasi berteofani menjadi manusia itu, apakah Eloa Abraham, Eloa Yisra, Eloa Yakub, atau sembahan-sembahan dewa-dewanya orang Roma? Silakan. Ya. Kan tadi udah dibahas ya, kita beda kitab ya. Cerita abang kan beda dengan cerita kita dalam kitab kita ya, dalam Kristen ya. Jadi gitu Bang Suma. Oke, sekali lagi saya katakan, Bung. Sekali lagi, kita memang beda. Tetapi saya sebagai penonton yang mengkaji permainan riang yang ada di dalam kitab saudara, menyimpulkan sementara, dan tolong dibantah kalau ada dari kalangan intelektual dari Kristen. Orang Yahudi mengatakan Tuhan bilangan 23:19 bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesaya 43 nomor 10, Tuhannya Yahudi tidak akan mungkin berubah, tidak dibentuk menjadi apapun. Lalu kemudian Yesaya 32 nomor 39, Tuhan pencipta langit dan bumi yang disembah oleh Bani Israel itu maha menghidupkan dan maha mematikan. Yesaya 15 Yesaya 15 juga menerangkan nomor 6 bahwasanya pencipta langit dan bumi itu maha suci lagi maha tinggi. Hosea 11 nomor 9, Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. 2 Samuel 7 nomor 22, Tuhan tidak serupa dengan manusia. Lalu kemudian ketika itu terjadi di ufuk yang berbeda, ada dewa yang turun kemudian menjadi manusia, menjelma menjadi manusia. Pertanyaan saya, yang turun menjelma manusia ini dewanya Romawi atau Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub? Silakan. Mungkin tanya dulu ya. Ini tadi kan Bang Suma kan udah bilang beda kitab ya. Ini Bang Suma tanya dalam kitab saya atau kitab abang gitu? Ya, itu di dalam kitabnya saudara. Saya ngambil terjemahan dari kitabnya Yahudi dan juga saya ambil dari kitabnya Romawi. Kitab Yahudi Perjanjian Lama, kitabnya Romawi Perjanjian Baru. Silakan. Ya, kita orang Kristen ya, kita udah tahu tentang nabi-nabi palsu ya. Keluaran 20 sudah menyatakan gitu Bang Suma. Jika Bang Suma berbicara dalam kitabnya saya itu Bang Suma seperti nabi-nabi palsu, tipu-tipu begitu. Nabi palsu yang ada di dalam Keluaran 20 sudah berbicara sedemikian gitu. Kita tidak boleh sujud kepada Tuhan Allah lagi. Tapi kita mengingat yaitu mereka melakukan kedatangan Mesias, begitu Bang Suma. Ini kaset rusak ini. Izin Gurunda, gak nyambung Putra, gak nyambung. Dia tanya tadi aku bertanya kitab dia dengan kitab aku sama nggak? Putra paham gak yang disampaikan Gurunda itu kitabmu? Ya kau paham gak yang dibacakan Gurunda itu tadi? Itu ayat di Bibelmu, Yang nggak paham. Aduh, betul kata Gurunda, kaset rusak ini. Kita dalam Keluaran 20 sudah dilarang sujud menyembah kepada Tuhan Allah, itu Musa mau bantah di atas gunung Sinai. Udah dibawa aja yang pinter dikit ya Gurunda mungkin ya. Pikir-pikir aja udah. Oke, silakan yang lain. Iya, Keluaran 20 jangan ada ilah lain, jangan kau bikin patung kemudian sujud menyembah kepadanya, kan gitu. Pertanyaannya boleh tidak? Bang Alkitab, Alktp tadi saya keluar tadi abang waktu kita mulai masih bertengkar, cuman
70 orang. Sekarang udah 1,4 juta. Nah. Izin Bang Zuma tadi aku di bawah. Boleh, silakan. Cuman sedikit aja memberikan sedikit masukan ke Abang. Abang tadi bernarasi bahwasanya Yesus menebus dosa. Jadi dari kejadian sampai Wahyu tak ada Bang, ada bukan menebus dosa, tapi mengampuni Bang, itu aja. Tidak ada Yesus diberitakan kemudian mengampuni. Pengampunan Yesus itu ketika dia hidup di tengah kaumnya Bani Israel, pengampunannya pun dia tidak mengatakan aku telah mengampuni, tapi dosamu telah diampuni. Itu bahasa biasa itu. Dosamu telah diampuni. Karena orang-orang Yahudi pada kala itu ketika mereka melakukan dosa, mereka seketika biasa kena kutuk, tiba-tiba kena kusta, tiba-tiba buta, tiba-tiba lumpuh. Nah, ketika Yesus datang sebagai pengusap, dia menyentuh kemudian orang-orang yang ada di sekelilingnya, seketika itu sembuh. Apa kata Yesus? Dosamu telah diampuni. Apa buktinya bahwa Tuhan telah mengampuni dosamu? Ketika saya jamah kamu, maka kamu sembuh. Berarti Tuhanku yang mengutusku telah mengampuni dosamu, makanya kau sembuh. Itu maksudnya. Bukan gini Bang. Abang tadi bernarasi dibilang kata-kata itu saya dengar tadi menebus. Nah, jadi Yesus mati menebus. Jadi saya koreksi, bukan menebus abangku, karena kata-kata menebus tak ada di Bible Abang, dari Kejadian Wahyu. Saya cuma bukan menebus tapi mengampuni gitu loh Bang. Terus mengampuni memang apa-apa, tapi kita harus lihat bahwasanya di Efesus 4 ayat 32, tetap hendaklah kamu aman. Suaranya kecil ya teman-teman ya. Izin Bang, suaranya nggak ada Bang. Suaramu kecil, Kuera. Ini nih, ini abangku Bang Zuma, aku cuman memberikan masukan saja. Karena tadi waktu dengan kawanku yang udah dikik tadi, abang bernasi tidak ada dalilnya Yesus menebus sampai di tiang salib. Jadi menebus. Jadi coba saya memberikan koreksi, kata-kata menebus tak ada tertulis di Bible tentang dosa ya. Rata-rata menyebutkan mengampuni. Namun yang mengampuni pun Allah Bapa, tapi ada satu dalil di Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seseorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus yang telah mengampuni kamu. Itu. Ya, itu aja masukan dari saya. Oke. Baik, Bung. Baik. Jadi terlalu cerdas juga melampaui film kartun juga itu nggak bagus loh. Meskipun itu film kartun. Di ayat berapa Bang? Bangku, di ayat berapa? Coba tunjukkan ke saya dulu. Gitu loh. Galatia 3 nomor 13 itu Anda apakah dalil yang begitu familiar di kalangan Kristen Anda pun buta terhadap dalil itu? Kristus telah menebus, dalam bahasa Yunaninya kan jelas itu, exagorazo. Exagorazo itu artinya menebus. Anda memiliki utang di Pegadaian, Yesus datang menebus utang itu sehingga utang Anda di Pegadaian lunas. Gimana? Data yang sangat familiar pun Anda gak tahu. Yesus itu seibarat kemudian barang yang digunakan untuk membarter barang yang tergadai di Pegadaian. Makanya dikatakan exagorazo dalam bahasa Yunani itu artinya adalah sesuatu yang dipakai alat untuk menukarkan atau menggulingkan suatu keadaan. Itu fakta itu. Iya, yang dosa abang bilang Anda koreksi Bang, izin bang, menebus dosa tak ada, itu tulis menebus kita, bedakan itu Bang, itu maksud saya. Abang kan tadi ngomong tadi di narasi dengar tadi menebus dosa. Di Galatia 3:13 itu kan menebus kita, beda bro, itu jangan samakan. Bagaimana ceritanya sedangkan Yesus datang itu memang untuk menebus dosa? Tidak tertulis itu menebus kita. La haula wala quwata illa billah. Ini ciri-ciri munafik ini, Gurunda, Kristen munafik ini. Justru Yesus itu adalah mengampuni dosa oleh Allah Bapa. Beda dengan tidak ada, Bung, tidak ada. Malah kalau Anda lihat 2 Petrus 2 nomor 24 itu lebih parah lagi. Yesus sudah menanggung dosa-dosa kita di dalam tubuhnya, bukan nebus lagi tapi menelan dosa-dosa, bukan menebus, memakan dosa-dosa. Makanya bro, kayak Pegadaian namanya itu. Ya itu derita Anda, itu kita pandai mengatakan, itu bukan saya mengatakan. Saya hanya membaca dalil ya. Jangan ditambahin gitu loh. Beda. Jangan
dengan menebus dosa, beda bro. Gimana ceritanya? Yesus itu mati di atas tiang salib untuk menebus, bukan Kita. menghapus. Kita menebus kita. Apa? Bukan dosa. Apanya yang ditebus? Apa yang ditebus? Apa yang ditebus oleh Yesus? Karena dia bayangkan. Apa yang ditebus? Apa yang ditebus Yesus di atas salib? Apa? Baca Yohanes 3:16. Apa itu? Dibaca lah Yohanes 3:16. Enggak ada hubungannya. Justru Yohanes 3:16 itu tak ada hubungannya dengan kematian di salib. Manusia Tidak ada menebus. Alamak, ini Anda jangan ngarang-ngarang lah. Saya berharap ada dari kaum Kristen ini yang punya intelektual. Jujur, dia jujur munafik ini Gurunda. Justru dalil yang saya buat abangku. Coba sekarang aku oke. Di mana tertulis ada menebus dosa? Dari berapa? Alamak, Saya kasih 1 juta abang. Di mana tertulis ada kalimat menebus dosa? Sekarang, No. Yesus mati itu. Yesus mati itu minimal ada sekitar 25 ayat atau data di dalam kitab saudara bagaimana kemudian Yesus itu datang untuk menebus dosa. Misalnya di Efesus. Tunjukkan ayo. Efesus Aku mau buka dalilnya. Efesus 1 nomor 7. Coba baca Efesus 1 nomor Jangan ada lagi, jangan tambahin Efesus 1. Coba Efesus 1 nomor 2. Nomor 7 coba. 1 nomor 7 ya. Coba ya. Di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan. Pengampunan dosa. Pengampunan dosa. Bagaimana pengampunan dosa itu bisa terjadi kalau tidak ditebus dulu? Bagaimana utang itu bisa terhapuskan kalau tidak ditebus dulu pegadaian? Kalau penebusan itu betul abang bilang pegadaian. Ini mengampuni bro. Kok mengampuni? Diampuni karena ada alat. Izin Gurunda Bunda baca dulu biar dia yang di bawah dengar, boleh Gurunda? Baca ya. Iya silakan. Diam. Kalau kau yang baca kau hilangkan sedikit kata-kata di dalam di belum itu. Ini kitabku, aku yang baca. Anda nggak percaya? Silakan. Efesus 1 ayat 7, sebab di dalam dia, Yesus ya, dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, bukan dosa. Itu apa yang ditebus di situ, Bang? Apanya? Apa yang ditebus di situ? Hah? Beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Beda penebusan. Berarti dosamu ditebus, Oon. Jadi dosa itu diampuni bro, bukan tebus. Emang dosa itu masuk pegadaian. Iya. Memang Kristen harus begitu. Kamu harus berpihak ke Islam memang. Jangan kau menjadi Kristen. Jangan kau menjadi Kristen. Karena kalau Kristen kau ditertawakan. Malah kau tertawakan dirimu sendiri. Karena dalam konsep Kristen itu Kan dalil, Yesus. Bang. Aku bukan congor. Saya sampaikan gitu. Oke. Tadi yang Yesus tebus apa? Apanya? Kita. Yesus ya. Menebus umatnya supaya hidup kekal. Iya, ditebus dari? Memangnya siapa berdosa? Kan nggak ada berdosa. Ya, ditebus dari apa? Iya, tunggu. Ditebus dari apa? Yang disebut di situ bukan penebusan dosa. Saya tanya, Yesus menebus kita, kau bilang menebus kita itu dari mana? Tebus kita dari mana? Yesus menebus kita dari apa? Paham nggak maksud kita mengampuni dosa? Udah. Saya bertanya bukan ke situ. Saya minta Anda jujur aja. Yesus menebus kita dari apa? Mengampuni kita dari apa? Dari maut. Dari maut. Allahu Akbar. Nggak jujur ini. Anda terlatih. Anda bisa menggantikan Paulus. Anda sudah terlatih. Saya tak paham narasi abang, tapi saya koreksi. Tidak ada kata-kata di Bible menebus dosa, tapi nggak ada pengampunan dosa. Anda ambil tadi dari Galatia 13 untuk menebus kita, bukan dosa. Gitu. Iya, memang lucu sih kalau ini kawan. Saya juga sepakat sama Anda. Saya juga malu kalau saya jadi Kristen kok Yesus jadi penebus dosa. Tapi mau gimana faktanya? Faktanya begitu. Betul, setuju, sepakat kita. Cocok. Tapi mau gimana faktanya memang begitu. Mau gimana? Mau kemana lagi kita? Saya kan menjawab pakai Bible lah bang. Tuh bukan modal saya ngomong ke dia padahal
Jadi Anda dengan saya sama sebenarnya, cuman kadang-kadang temanku menjawab aneh-aneh, jadi ribut kan. Aku tadi udah ngomong di bawah, jangan terlalu ikuti narasi dulu, jangan langsung debat supaya nanti nggak dikik. Buktinya langsung dikik kan, diludahin langsung kan, karena terlalu congor dia. Sampaikan aja pelan, santun gitu, gantiin bersuara. Oke, lanjut Bangku. Iya. Bicarakan lagi apa Bang? Cuma dimasukkan aja sih tadi, bukan membantah tapi masukan. Iya. Tadi dari izin Bang Juma, aku dengan AKTP tadi waktu masih 27 orang tadi kami, terus agak rame aku mundur dulu gitu. Udah dari awal kami dari jam 1 tadi Bang. Udah izin Gurunda, boleh Bunda baca karena di bawah minta diulangin ini. Boleh ya Bu Gurunda ya? Boleh. Ya. Boleh. Efesus 1 nomor 7 ya teman-teman di bawah. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, koma ya. Iya, sabar, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Itu teman-teman. Pengampunan, ya, tapi kan? ada kata penebusan sebelumnya, On. Iya. Menebus itu dari pegadaian bro, pegadaian utang. Saya dengan Bang Juma udah pas tadi. Aku dengan Bang Juma cocok banget. Kan gitu. Cuman ada hotel lain mungkin. Ya tapi kamu nggak jawab pertanyaan Gurunda. Ditebus apanya? Silakan jawab. Serialah mau supaya kita masuk ke surga sesuai dengan Yohanes 15. Kita Kristen itu memperoleh hidup kekal. Kalau nggak percaya sama Yesus nggak bisa lah. Gitu. Lanjut. Oke. Terima kasih Abang Juma yang baik. Mungkin apa diskusi santai kita lah. Jadi menurut saudara fungsi kematian Yesus di salib itu untuk apa? Jadi untuk Yesus datang ke dunia bukan mau mati bro, ya. Tolong pahami. Tak ada satupun Yesus itu bakalan dimetongkan. Tapi karena dengan dakwah dia, umat Yahudi tersinggung. Ada 3 poin itu. Kenapa tersinggung? Pertama, bait Allah katanya bisa dibangun 3 hari. Ya, menghina kan? Baru diangkat nabi palsu, baru melanggar hukum Sabat. Di situ mereka berupaya bagaimana caranya ini harus dihukum mati. Tapi tak ada dalil kan? Pontius Pilatus kan tak ada bukti, sehingga diserahkan kepada masyarakat telah yang menyebutkan alihkan dia, biarkan Barabas keluar penjahat ulung, tapi digantikan dengan ini karena dianggap mereka penghujat Yesus ini nggak diterima. Awal mereka kan ini Mesias supaya menyelamatkan kita dari penjajahan Romawi. Ternyata ini kok malah berantakan ya anak. Kok malah bekerja menyembuhkan orang di hari Sabat. Betul tersinggung ya. Wajar toh. Saudara, Anda tahu tidak bahwa tuduhan-tuduhan yang mereka buat-buat itu adalah tuduhan karena dengki aja? Betul. Nah, itu bukan tuduhan asli itu. Bukan karena Yesus itu mengatakan dirinya anak Tuhan, bukan karena dia mengobati orang pada hari Sabat, bukan. Tetapi karena memang mereka berencana untuk menghilangkan Yesus agar Roma tidak menguasai bangsa mereka. Betul. Maka mereka berarti nggak ada dosa waris, nggak ada menebus dosa, nggak ada kemudian mengampuni dosa. Nah, kan nggak ada. Jadi menurut saudara, upaya pembunuhan terhadap Yesus itu adalah untuk mengampuni dosa kalian. Apanya? Upaya orang-orang Yahudi berkongkol dengan iblis membunuh Yesus itu adalah upaya untuk menghapus dosa kalian. Itu endingnya harus dijalani, Bang. Iya, maksud saya gini, ketika imam kepala mahkamah agama orang Farisi melakukan kesaksian palsu tipu muslihat dan juga pengaruh iblis yang merasuki Yudas sehingga sentralnya Yesus dibunuh, itu tujuannya untuk menghapus dosa kalian. Tujuan beliau ada Yesaya 55 ayat 11, Bang. Kenapa lari ke situ? Itu sesuatu yang sudah tidak rasional Anda gunakan sebagai alasan. Bukan itu jelas. Apa yang kupirmankan dari mulutku akan dilaksanakan dan berhasil. Nggak bisa. Tidak bisa Anda ke situ. Nggak bisa ya. Itu yang Anda maksud Yesaya 55 ayat 11 itu nggak bisa. Sekarang begini masalahnya adalah ketika orang-orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama kemudian melakukan tipu muslihat, membunuh, kesaksian palsu, kerasukan setan dan seterusnya sehingga endingnya Yesus harus dibunuh. Ternyata pembunuhan yang mereka lakukan ini tujuannya untuk menghapus dosa Kristen gitu. Bukan. Lalu? Dia untuk menyelamatkan
umatnya. jadi Baca. jadi Yohanes, jadi dengar dulu. jadi Yohanes upaya 13. pembunuhan, jadi upaya yang dilakukan oleh iblis untuk menggiring Yesus kepada kematian itu adalah upaya iblis untuk mengampuni dosa-dosa Kristen gitu. Buat Yesus datang ke dunia bukan mau dibunuh, bro. Ini last minute, Saya ulang. ya. Yang terakhir last minute ketika dia kalau bisa cawan ini, tapi kehendak belum jadi. Itu udah last minute. Terus? Kenapa? Karena waktunya dia udah mau dapat. Kenapa? Waktu kena dilempar para orang Farisi kan dia menghilangkan karena belum waktunya dia akan mengalami demikian karena udah tahu semua tahu siapa siapa pengkhianat di muridnya udah kasih tahu baru Ya, Petrus pengkhianat, juga yang kerasukan munafik iblis, gitu. kesaksian Ya. palsu, tipu muslihat. Udah Ketika tahu, hal-hal tapi- buruk ini terjadi, pada endingnya tujuannya adalah untuk menghapus dosa Kristen gitu maksudnya. Bukan, dia harus menjalani bahwasanya dalam 3 hari akan mengalami maut itu. Gak mau jujur, malu dia gerundah malu. Jadi kejahatan yang diusung oleh iblis dengan merasuki Yudas, imam kepala mahkamah agama, sehingga mereka memiliki sifat dengki terhadap Yesus, hasilnya adalah berujung kepada kematian terhadap Yesus. Ternyata ini adalah intisari penghapusan dosa yang diterima oleh Kristen dari upaya-upaya mereka melakukan intimidasi kejahatan terhadap Yesus. Betul? Sekiranya tidak ada Yesus, tidak ada ajarannya. Tidak ada gospel itu bang. Artinya, dengar dulu. Itu harus dijalankan tapi dengan syarat yang Halilintar. dia itu harus mengikuti apa tuh semua yang telah tersirat ya bahwasanya dia coba di Lukas 24 ayat 7 itu kan anak manusia itu sesuai dengan Yohanes 1 ayat 14 akan disalibkan mati dikurban dan bangkit hari yang ketiga bukan keempat gitu loh. Itu cerita lain itu. Itu versi lain, itu cerita lain. Itu bisa saya uraikan itu. Bang, bahasa gini, coba di lahir dia Yohanes 3:16. Apakah dia datang ke bumi mau disalibkan? Apakah dia mau metong? Enggak ada tulisannya. Iya. Orang yang percaya kepada dia itulah yang selamat dan tidak mati dalam dosa, betul? Iya. Nah, ketika kemudian ditanya apa yang harus aku lakukan supaya saya memperoleh hidup yang kekal, Yesus mengatakan jangan kau membunuh. Betul. Nah, berarti kita harus percaya jangan membunuh kan? Betul. Nah, berarti membunuh Yesus itu menyebabkan orang mendapatkan hidup kekal atau binasa kekal? Bukan, yang membunuh itu orang Iya. Ngeles lagi, Iya. ngeles lagi. Abang itu Iya. digiring ke sana. Coba jernih dulu kita berbicara. Loh, katanya Yohanes 3:16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan hambanya yang tunggal. Ya, supaya apa? kekal kan? Ya, beroleh hidup kekal. Orang yang percaya kepada Yesus Supaya hidup kekal kan? Kecuali memperoleh kalian hidup kan? kekal. Ketika Yesus ditanya, Yesus apa yang harus aku lakukan supaya saya memperoleh hidup yang kekal? Kata Yesus, jangan kau membunuh. Oke? Pertanyaannya, boleh nggak Yesus dibunuh supaya kita memperoleh hidup kekal? Sekarang yang membunuh siapa? Membunuh siapa coba? Ya, bukan sekarang siapa yang membunuh? Pertanyaan saya. Orang Farisi. Tidak ada cerita itu. Tidak ada cerita itu. Pertanyaannya saya. Pertanyaan saya. Boleh tidak dia harus hukum membunuh? mati. Bukan. Saudaraku, bukan Dengar. di situ, bukan di situ. Pertanyaan saya bukan di situ. Pertanyaan saya supaya saya dan Islam dan juga Kristen dan Anda untuk memperoleh hidup yang kekal, maka bolehkah kita membunuh Yesus? Tidak boleh. Tidak boleh. Kunci jawaban Anda ya. Jadi tidak boleh membunuh kunci Yesus aja. kalau kita Kenapa? ingin. Yang membunuh itu bukan Kristen. Bukan Kristen yang membunuh gitu loh. Oke. Nah, ketika ada orang yang membunuh Yesus, ini pembunuhnya memperoleh hidup yang kekal atau neraka kekal? Tidak. Benar kalau orang itu orang membunuh orang Yahudi itu. Ke neraka. Pertanyaan saya muncul. Pertanyaan saya, dengarkan, atur napas baik-baik, pasang kuping, dengarkan. Ketika ada orang yang membunuh Yesus dan berakibat neraka buat pembunuhnya, lalu pembunuhan yang dilakukan terhadap Yesus ini apa pengaruhnya dengan Kristen? Coba Anda jawab. Ketika orang-orang ini membunuh Yesus. Sampaikan, dengar dulu.
Anda jangan mengarah kepada pembunuhan. Kenapa? Dia datang bukan mau dibunuh, datang ke dunia. Nah. Aduh, enak sih. Masalah generasi. Ya. Ngeles lagi, jujur lagi. Kan itu Bibelmu tadi sendiri ada di situ. Aduh. Apa ditulis? Apa ditulis? Saudara, Yesus datang bukan untuk dibunuh. Ketika ada orang yang membunuhnya, kita sepakat, maka pelaku pembunuhan ini tempatnya di neraka. Muncul pertanyaan, melihat keadaan Kristen, wajah Kristen. Sabar. Melihat wajah Kristen hari ini, maka muncul pertanyaan. Orang yang membunuh Yesus mendapatkan upah neraka. Tetapi dampak dari pembunuhan dampak dari pembunuhan yang dilakukan oleh mereka itu berdampak kepada Kristen. Pertanyaan saya, hasil dari pembunuhan hasil dari pembunuhan ini itu berdampak kepada orang Kristen. Oke? Iyalah, berdampak lah, Bang. Oke. Pertanyaan saya. Berjasa tidak orang yang membunuh Yesus bagi Kristen? Tidak ada tertulis. Berjasa, Paman. Berjasa. Saya kunci dengan Bible. Kenapa? Aku tidak memberikan jawaban yang aneh. Kalau ada yang tulis itu jawab. Kan saya bilang tadi. Aku akan jawaban Anda berdasarkan Bible. Tak ada tertulis, bro. Lanjut. Saya ulang pertanyaan saya. Ya. Pembunuhan terhadap Yesus adalah mengakibatkan pelakunya masuk neraka. Pertanyaan saya. Pelaku yang masuk neraka ini karena melakukan pembunuhan terhadap Yesus, mereka rela masuk neraka. Tetapi ada sekelompok manusia yang kemudian panen dia dari perbuatan dia membunuh Yesus. Anda salah. Nah? Panen kali bukan panen, bukan. Anda yang mau panen. Oke. Dan itu tidak suka Yesus dibunuh karena datang ke dunia bukan mau dibunuh tapi kebetulan dia harus mengalami kematian itu. Di dalam kitab sudah dikatakan begini. Di mana? Tanpa penyaliban. Ya. Iya, di mana? Sabar kan. Tunggu. Mute dulu. Dikatakan dalam kitab saudara, tanpa penyaliban. Iya, dalilnya mana, bro? Sama dulu. 1 Korintus, teman-teman, saya kebanyakan tertawa jadinya saya lupa dalilnya. 1 Korintus 1 Korintus 15 nomor 17. Insya Allah saya tidak keliru. Baca ya. Itu salah satu. Iya, silakan saudara. 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Bangkitkan. Sekarang pertanyaan saya. Iya bangkit. Pertanyaan saya, bisa tidak Yesus bangkit tanpa dibunuh dulu? Apanya? Yesus datang bukan mau dibunuh, bro. Pertanyaan saya, bisa nggak Yesus bangkit dari kematian tanpa mengalami kematian terlebih dahulu? Pertanyaanmu bagus sekali dan mengena ya, tapi tujuan beliau sampaikan bukan mau dimentongkan, tapi dimentongkan pun hidup, bro. Hari ketiga, makanya kami bersukaria. Apa fungsinya kebangkitan itu? Apa fungsinya kebangkitan? Kemenangan. Bisa tidak Anda mendapatkan kemenangan tanpa kematian? Tanpa kematian beliau, kami harus diselamatkan. Kenapa? Karena datang dia ke dunia. Masalah generasi. Justru karena ada yang iri. Contoh, dia nggak menghujat. Nggak jujur kau ini, Vera. Ngeles saja dari tadi. Kalian udah makin jepit loh. Jadi kan bilang jujur. Saya dari itu aja sampaikan. Artinya begini. Dia datang ke dunia bukan mau dimetongkan. Iya. Kalau dia tidak mati, Bung.
Kalau dia tidak mati, dia tidak bangkit. Kalau dia tidak bangkit, sia-sialah imanmu. Dan kalau dia tidak bangkit, kamu masih hidup dalam dosamu. Maka berterima kasihlah kepada yang membunuh Yesus. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Dengan cara apa? Bukan karena kematian. Dengan Bukan cara karena apa? kematian dia. Dengan cara apa dia menyelamatkan manusia? Dengan cara apa? Dia menyelamatkan umat manusia. Dengan Baca cara? di Yohanes 3:16 itu. Itu intinya. Dalil mengatakan 1 Korintus 15 nomor 17. Jikalau Kristus tidak dibangkitkan dari kematian, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Kalau masih metong bro, aku mungkin bukan Kristen aku betul. Sama dengan sekarang kalau dia bangkit, tidak ya, saya percaya. sekarang kalau dia metong tidak bangkit, kalau dia kemudian aku jadi Islam. Sekarang kalau dia Aku jadi Islam. kalau dia tidak bangkit, kalau dia tidak mati, apakah dia bangkit? Semua sia-sia, apa yang diberitakan sia-sia semua. Tak ada guna. Berarti bermanfaat pembunuhan. Berarti bermanfaat pembunuhan tersebut. Yesus itu diuji di taman Getsemane. Sampai dia sesama manusiawi. Kalau bisa kawannya dengan saudaraku, tapi kehendak yang jadi. Kenapa? Jelas, Berarti bermanfaat. Berarti pembunuhan. Memang diuji. Berarti pembunuhan itu bermanfaat. Pembunuhan yang dilakukan oleh penjahat ini bermanfaat bagi Kristen. Yang menyalibkan itu orang Yahudi bro, karena tidak percaya dengan Yesus. Upaya merasa bukan Mesias. Upaya penyaliban yang mereka lakukan itu sangat bermanfaat bagi orang Kristen. Maka iblis, Kristen tidak mengharapkan Yesus sakit. Tapi faktanya kalian panen dari upaya pekerjaan tangan-tangan mereka. Jadi dalam hal ini kesimpulan kita adalah secara intelektual untuk menghargai ilmu pengetahuan dan menghargai akal sehat kita ini, maka sadar atau tidak sadar, suka ataupun tidak, ikhlas atau tidak, Kristen harus melantik iblis sebagai pahlawan. Karena kerjaan iblislah Kristen mendapatkan keselamatan. Coba Anda lihat di dalam Roma 14 nomor 9. Apa kata Paulus? Untuk itulah Yesus mati, agar dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan dan Kristus bagi Kristen. Maka harusnya yang harusnya saudara gantung di rumah, di leher, itu bukan salib. Sabar dulu, 30 detik saudara. Jadi harusnya, sabar dulu, 30 detik, habis ini Anda boleh bicara sampai gigi Anda jatuh. Harusnya yang Anda gantung di leher dan yang Anda jadikan simbol di rumah-rumah dan juga di menara gereja itu adalah gambar setan. Karena dialah pahlawan kalian, bukan Yesus. Bukan Yesus pahlawan kalian. Yang berjasa menyelamatkan Kristen itu adalah iblis. Maka gereja yang benar adalah gereja yang memasang patung iblis di menara gereja, di leher sebagai simbol keselamatan, dan juga di rumah-rumah. Kalian gambar setan, kalian harus tampilkan di situ. Jadi sekali lagi saya katakan, saya simpulkan bahwa yang berjasa menyelamatkan Kristen itu bukan Yesus, tetapi iblis. Bang Juma, diulang dulu. Saya simpulkan bahwa harus. Iya sabar, makanya kau diam. Aduh, dipotong-potong terus. Lanjut Gurunda. Iya, saya simpulkan bahwa harusnya di kalung Anda itu yang Anda gantung bukan salib, di rumah Anda bukan gambar salib, di gereja Anda di menaranya bukan gambar salib, tetapi harusnya di mimbar gereja, di menara gereja, dan juga di dalam rumah-rumah Anda dan juga yang digantung di leher Anda pakai kalung itu bukan salib, melainkan iblis. Kenapa? Karena bukan Yesus yang menyelamatkan kalian. Yang menyelamatkan kalian itu adalah iblis yang telah membunuh Yesus. Demikian. Ya baik, terima kasih Gurunda. Izin Bunda mungkin sapa dulu, ini ada tamu ya Gurunda dari tadi. Jenny, selamat sore Jenny. Selamat sore. Iya, izin dari Kristen ya. Ya, saya mau bertanya boleh? Tunggu dulu Mbak, tunggu dulu. Aku boleh. Tapi setelah Koera mau menjawab dulu ya, menanggapi Gurunda ya, boleh ya? Oke, silakan Koera.
Salam Mbak Jenny. Makasih Abang Gurunda, Bang Zuma yang baik. Kita udah lama diskusi ya, dan Bang udah sering. Abang, pernyataan Anda tentang salib ya. Tak metong pun Yesus, bahasa salib itu udah ada kiasan Bang. Kenapa? Yang diajarkan Yesus, hukum yang utama adalah Allah. Kasihlah Allah yang Esa, itu vertikal. Dan kasihlah sama manusia seperti diri sendiri, horizontal. Itu bentuk palang Bang. Palang kayak Red Cross ya. Jadi bukan karena Yesus ada, makanya ada kode salib itu. Udah ada kiasan seperti itu. Kebetulan Yesus harus kena metong disalib karena tak ada nabi lain yang disalibkan, hanya dia saja bentuk seperti itu. Sehingga gambaran saja. Saya Protestan Bang, bukan tergantung ada, saya buat mungkin Katolik ada ya. Dan saya pun bukan fanatik, cuma kode saja itu sebagai simbol Kristen itu adalah bentuk seperti itu ya. Artinya tak meninggal pun tak dibunuh dia salibkan pun Yesus, itu udah ada kode sebelum waktu pengajaran dia. Hukum terutama adalah mengasihi Allah Bapa yang Esa ya vertikal, dan kasihlah samamu manusia seperti di sini, arti horizontal, berarti udah bentuk palang. Jadi bukan seperti tiang listrik atau jemuran ya. Ya artinya abangku, pernyataan abang betul. Coba saya sampaikan, itulah kisi-kisinya. Yesus datang ke dunia bukan mau metong, bukan. Kebetulan last minute, beberapa tahun sebelum dia harus mengalami seperti demikian. Dan memang harus dijalanin. Secara kemanusiaannya kan jelas kok. Sampai keringat batu ya, besar-besar. Dan artian kalau bisa, tapi kehendakmu lah cawan ini lepas. Ternyata kan tidak. Harus jalankan, dan memang dia udah punya membuat dia akan bangkit hari ketiga dan terbukti, dan dia bukan manusia cukup, bisa. Bara, cukup muter-muter di situ udah cukup. Silakan Gurunda. Iya, terakhir saya minta saudara saya ini Koira untuk membacakan kita semua yang ada di sini dengan suara yang paling kenceng. Kalau perlu 40 rumah kiri kanan itu terbangun dengan suara Anda. Bacakan Roma 14 nomor 9. Silakan. Bisa Anda bacakan dengan suara kenceng? Sekarang silakan Roma 14 nomor 9 dibaca yang kuat. Aku jangan di-mute Mbak. Ya. Jadi perlu sampaikan, sebab kata Paulus ya waktu di Roma ya. Tolong dibacakan Roma 14 nomor 9. Silakan. Gak perlu narasi lagi, lanjut. Ada sih, kok kenapa sih? Aku mau ngomong kok di-mute. Gimana nih anak? Gimana ya, aku Dende melulu? Ya, saya bacakan ya. Iya. Di Roma 14 ayat 9, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan yang dijunjung baik atas orang mati maupun orang hidup. Artinya dia yang dimuliakan, bukan Tuhan God, bukan. Paham? Lord dia. Lord artinya jadi yang dimuliakan, yang dijunjung. Jadi bukan tujuan Tuhan. Yesus mati di situ apa? Berdasarkan dalil itu. Dalil ini diberitakan oleh Paulus ketika berdakwah di Roma. Dia tidak tujuan langsung. Yesus mati untuk Tuhan Yesus nggak ngomong gitu, enggak. Untuk itulah Kristus mati Ini dan hidup kembali. Dakwahnya Gak jujur, ya ampun. Untuk menjadi apa? Untuk menjadi Tuhan, Paman. Selesai. Tapi Tuhannya itu bukan Tuhan kalian, God, bukan. Tapi dia Lord yang mulia. Allahu Akbar, Masya Allah. Beda dengan Iya, Tuhan gimana? kalian, bukan itu maksudnya, bro. Ya. Jelas, kalau nggak hidup, sia-sialah yang kami beritakan. Bukan cuman hidup. Kematian Yesus kalau tidak dia bangkit. Bukan Anda cuma tahu, kan? bangkit. Bukan cuma bangkit. Tujuan kematian itu satu paket dengan kebangkitan. Maka Tidak dalam hal ada ini tujuan disebutkan. Mana ada tujuan disebutkan? Anda kok karang untuk itulah Kristus mati. Iya, untuk itulah Paulus. Kristus mati. Kan Supaya ia benar. menjadi Tuhan. Itu omongan Paulus waktu berdakwah kepada Untuk itu dia mati Roma. supaya menjadi Tuhan. Nah, berarti iblis dalam hal ini sangat berjasa. Bukan. Waktu di Roma Oleh karena itu itulah nggak saya katakan, iblis. Loh, Justru loh, Paulus loh, berkata kepada umat loh, Romawi. loh. Hai umat Romawi. Loh, Justru loh, karena loh, mati loh, itulah loh. Yesus bangkit. Jadi Tuhan penguasa untuk kita semua gitu maksudnya bro.
Bukan Yesus yang ngomong, bukan. Iya. Gak jujur, aduh. Iya. Yesus yang ngomong betul. Anda sepakat dengan saya, abangku. Kan kebetulan ini 28 tahun berikutnya. Ini Paulus. Iya, ujuk-ujuk 28 Paulus tahun yang berikutnya. ngomong untuk itulah. Paulus mengatakan untuk itulah Yesus mati. Ya, untuk itulah Yesus mati. Supaya ia menjadi Tuhan. Kepada siapa dia ngomong? Baik orang-orang. Fungsinya semua orang, untuk semua orang. Iya, tapi untuk semua orang kan? Untuk semua orang. Enggak dong. Baik atas baik orang yang mati maupun orang-orang yang hidup. Itu fungsinya Yesus mati. Berarti iblis ini sangat berjasa. Sampaikan ya. Ketika Paulus berdakwah di kota Roma, inilah dakwanya kepada khusus untuk Romawi saja. Roma, nggak ada ke Galatia itu, nggak ada ke Arab, belum. Gitu loh. Udah diam lah, diam Khairah, diam. Nggak ada ini ngeles dulu, nggak jujur, ngabisin Gurunda, energi Gurunda dengan orang yang nggak jujur diskusi. Diam dulu. Ini Jenny mau nanya Gurunda. Ganti pasien. Iya. Silakan Jenny. Iya, waktu saya mau maghrib di sini, sahabat-sahabat sekalian, mungkin bisa diambil alih untuk sementara. Ada sahabat kita Ben Abraham di sini, diambil alih teman-teman kita. Iya, sama-sama. Mohon maaf Bang Juma yang baik ya. Kapan kita jumpa lagi ya. Oke. Sama-sama, saudara Yo. Sholat ya. Oke, makasih. Baik, makasih. Silakan saudara, saya rehat untuk ibadah sejenak. Silakan. Iya, silakan Gurunda. Mbak Jenny, aku mute ya. Mbak Jenny lah mungkin dari Oten, aku mute aja. Ya, izin Bunda sapa dulu. Bang Ben, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ben. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, nambahin dikit ya. Argumen Bang Zuma ya. Jadi kalau kita buka di 1 Korintus 5 nomor 5 dikatakan orang itu harus diserahkan kepada iblis agar diselamatkan rohnya pada hari penghakiman. Jadi memang benar, juru selamat kalian itu iblis. Kitab Anda yang bicara. Ya lanjut, ada yang mau bantah, silakan. Roma berapa Bang? Izin, Roma berapa tadi Bang? Woi. 5 nomor 5. 1 Korintus 5 nomor 5. Kok di sini bisa baca ya? Yang kenceng. Ini dosa jemaat ya. Ini intinya waktu Paulus berdakwah di daerah Korintus ya. Ini tentang dosa. Iya, udah dibaca dulu. Berfirman dalam hati. Ya. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama ya. Orang Yesus sudah di atas ya, di surga kepada iblis. Sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Betul ini narasinya, betul. Diserahkan ke siapa? Diserahkan ke siapa Bang? Oh iblis, orang-orang Roma itu. Siapa, Bang, biar selamat Bang. Orang Roma. Berarti ya agar nyawanya diselamatkan pada hari Tuhan ya. Berarti siapa yang diserahkan ke iblis agar diselamatkan nyawanya pada hari Tuhan? Berarti siapa yang menyelamatkan? Orang Romawi, orang Korintus. Muter lagi, muter aja. Ayo ditelan lagi lidahnya. Dengar dulu. Gak jujur. Harus diserahkan atas nama Yesus kepada dalam nama Tuhan Yesus. Iblis. Dalam nama Tuhan Yesus. Rohnya pada hari Tuhan. Jadi yang menyelamatkan siapa Bang? Iblis. Abang. Jujur Abang nih. Bukan itu maksudnya kok. Emang gak jujur dari tadi Bang Ben, gak jujur. Itu kan yang dikatakan di situ jelas ya. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang siapa yang mempercayai kalau berdoa atau apa dalam nama Tuhan Yesus? Ya Kristen. Gak jujur, bilang untuk orang Roma aja gimana sih? Inti saya gini. Sabar. Orang itu harus diserahkan atas nama Yesus kepada iblis agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi untuk selamat pada hari Tuhan itu harus diserahkannya ke siapa Bang? Iblis. Wah. Aku kok di mute ya. Maka ini disampaikan Bang Zuma.
Ya udah gini aja Bang Men, Juru nggak akan. selamat kalian adalah iblis. Betul Jadi ya, gimana? Gurunda betul itu. Ini mungkin dia udah capek, udah lelah ya karena selalu muter-muter nggak mau jujur. Ini Jenny kasihan. Sebentar Vera, Jenny mau nanya loh. Kasih dulu saudaramu mau nanya, boleh? Ya, lanjut Jenny. Jenny silakan. Mbak, ini bentar. Iya, silakan. Naikkan saya dulu. Besarin Mbak jadinya aja, jangan saya. Kenapa saya di bawah? Kenapa Mbaknya? Ini dalam surat Al-Baqarah ayat ini 222. Ini judulnya nutupin kenapa ayatnya dengan ayat gimana nih? Nah nih, aku baca ya. Dibaca aja nggak apa-apa. Dan mereka menanyakan kepadamu dalam kurung Muhammad tentang haid. Katakanlah, itu adalah gangguan sesuatu yang kotor dalam kurung. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid dan janganlah kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan yang menyukai orang yang menyucikan diri. Ini kan ada ayat larangan kalau istri lagi haid. Iya, ini Muhammad kan diberikan perintah kalau istri lagi haid nggak boleh didekatin. Bener nggak? Terus? Iya, tidak boleh dicampuri artinya tidak boleh disenggamai. Tidak boleh dicampuri itu. Tidak boleh disetubuhi. Ini nggak boleh didekatin. Iya, maksudnya dicampuri itu disenggamai. Iya, tetapi kan nggak boleh dicampuri, jangan nggak boleh didekatin. Benar nggak? Iya, maksudnya itu disenggamai, didatangi untuk disenggamai di situ maksudnya. Terus masalahnya apa? Iya, coba kita baca. Ini kan istri dan jangan kamu dekati mereka. Dekati kan bukan mensenggamai. Dicampuri itu apa? Iya, ada dua kan di sini. Ada dua. Satu jangan didekati, yang kedua jangan dicampuri. Iya betul, jangan didekatin, lalu jangan dicampuri. Didekati di sini itu adalah maksudnya datang untuk menyenggamai. Itu maksudnya. Iya, tapi terus dalam yang ditanyakan apa? Ini dalam Sahih Muslim nomor 3. Ini banyak ayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah itu berbaring di pangkuanku ketika aku sedang haid dan membaca Apakah itu Al-Quran. disenggamai? Apakah di situ disenggamai? Ya, dia berbaring di pangkuan Aisyah. Oke, saya jelasin ya. Jadi ayat yang Anda bawa tadi di Al-Baqarah itu mendekati dan mencampuri artinya datang untuk menyenggamai yang nggak boleh. Kalau cuman datang aja, kalau cuman berdekatan aja nggak ada masalah. Yang dilarang itu datang untuk menyenggamai. Iya, makanya itu. Jauhilah istri. Katanya dijauhi, berarti nggak boleh dekat-dekat. Bukan begitu maksudnya Mbaknya. Maksudnya di situ. Kenapa kok di ayat itu? Iya, Loh, ini ada kata jauhi. Bentar Mbak, Iya, mau Mbak bertanya, sabar, kita jelaskan. Jangan dipotong-potong dulu ya. Sudah paham kita ayat itu. Lanjut. Guru. Jauhilah, jangan kau dekati. Makanya ayat di terusannya ayat itu kan dikatakan jangan kau campuri. Maksudnya adalah dilarang datang kepada istri kita untuk menyenggamai dia ketika dia berhaid. Bukan datang, bukan berarti bukan berarti tidur bareng yang tidak senggama, nggak ada masalah itu.
Terus Kalau apa di sini pertanyaannya? udah jelas katanya jauhilah, arti kan nggak boleh dekat-dekat. Gini. Kamu bertanya, sudah dijelaskan di situ ayat itu tentang larangan bersetubuh dengan istri apabila lagi menstruasi gitu loh. Paham Iya. tidak? Paham. Ini kan ada nih. Anda dicampur bertanya, nih. iya, Anda bertanya sudah dijelaskan ayat itu dasar hukum dalam Islam jangan bersetubuh kalau suaminya kalau istrinya menstruasi. Sekarang saya balik tanya dalam Kristen boleh nggak bersetubuh ketika menstruasi? Silakan. Ya ini dulu kan ada kata dijauhi di sini bang. Jauhilah. Itulah yang dimaksud ayat itu loh Mbak. Kenapa Anda bertanya dijelaskan? Jauhi di situ maksudnya jangan bersenggama, bersetubuh. Bukan nggak boleh mendekatin istrinya atau memberi makan. Jadi gini, apakah kalau misalnya sabar dalam Islam, apakah kalau misalnya dalam satu rumah istri lagi haid tidak boleh melayani suami, memberi makan, memberi minum? Kalau Mbak mengartikan menjauhi di situ harus menjauhi istri, bukan begitu maknanya Mbak. Menjauhi di situ, menidurin istri lagi haid itu nggak boleh. Maksudnya di situ. Paham? Saya paham maksud Mbak. Kalau dalam otak Mbak menjauhi di situ berarti nggak boleh mendekati istri, itu salah. Gimana kalau kita dalam satu rumah tangga lagi haid, minta bikinin sarapan suami, kasih kopi suami, itu nggak boleh menurut Mbak? Menurut Mbak begitu? Udah dijawab loh. Kalau mau bertanya udah dijawab, jangan membantah dong. Udah lanjut pertanyaan yang lain. Baca ya. Nih, karena itu jauhilah istri. Udah dijawab Mbak, menjauhinya itu untuk bersenggama, gak boleh bersetubuh. Contoh, dengar Mbak dengar. Contoh, saya kasih contoh nih. Dengar ya, telinganya pasang. Saya lagi haid. Terus suami saya, apakah tidak boleh saya layani untuk beri makannya? Tidak boleh kasih untuk minumnya? Kalau dalam otak Mbak menjauhinya itu berarti gak boleh dekat-dekat. Bukan begitu. Paham? Maksudnya tidak boleh melakukan hubungan suami istri kalau istrinya lagi haid. Kami jelas ada hukum fikihnya. Betul kata Bang Kupro. Dalam Kristen gimana ajarannya? Kalau Mbak lagi haid boleh nggak ditusuk sama suami? Oke, Jadi bahasa Quran itu bahasanya indah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh, selanjutnya Bunda izin maghrib sholat dulu ya semua. Bunda izin parfum. Jadi Quran itu bahasanya indah, tidak seperti Alkitab Anda gitu loh. Kalau Alkitab Anda ketika membicarakan tentang sesuatu yang bersifat dalam tanda petik adalah vulgar, itu yang ngomong apa adanya, tapi tidak di Quran. Quran itu bahasanya Saya indah. kan tinggal baca di situ Silakan, katanya Ustaz. jauhilah istrimu. Jangan dekatin. Bang Jin, Nah, Mbak ini kan Jenny, dalam- Mbak Jenny, dalam- Mbak Jenny, dengar saya nggak? Dengarkan saya. Ya, lanjut Ustaz Felix. Oke, tadi kan sudah dijelaskan kata jauhi di situ adalah menjauhi, jangan sampai melakukan hubungan intim atau ya melakukan hubungan biologis. Itu yang dijauhi maksudnya di situ. Adapun mendekati dalam artian untuk misalnya seperti yang diterangkan dalam hadis tadi, misalnya duduk di pangkuan Rasulullah SAW itu dibolehkan. Yang dilarang ketika kemudian melakukan hubungan senggama atau biologis. Nah, oke lah saya tanya balik, tunjukkan data dalam Bible secara eksplisit menjelaskan tentang masalah haid, tentang masalah dilarang untuk melakukan hubungan biologis pada saat haid. Silakan. Kenapa langsung ke Bible? Ini aku masih tanya ini loh. Kan di mirroring, Mbak. Ya udah Mirroring sudah dijelaskan. Atau gini deh, Mbak. Tunjukkan data dalam Bible menjelaskan tentang aturan-aturan menikah atau syarat-syarat pernikahan dalam Bible. Silakan. Bentar dulu lah. Kok cabut bentar. tanya? Kenapa langsung lari ke Bible? Anda harus Dari hadir. Izin Ustaz Felix Dari sebentar. tadi kan Bisa sudah. ditanya tapi tidak bisa ditanya. Afwan, izin Ustaz Felix. Jadi gini. Saya baru nanya kalau 1 Anda- menit kok udah Bentar. nanya Bible. Kalau Anda bertanya, artinya Anda tidak tahu, Anda tidak paham. Makanya ketika kami memberikan jawaban,
Yang ada Anda itu dengarkan. Bukan Anda membantah, kecuali Anda paham, Anda bisa baca Arabiknya. Anda baca pun tak bisa. Nahwu sorof tak bisa. Anda cuma modal terjemahan. Terus Anda bantah penjelasan kita. Apa yang mau Anda bantah? Ini kan aku tinggal baca. Memangnya kan ini salah terjemahannya kan bukan. Oke, tadi sudah dijelaskan, Mbak. Tadi sudah dijelaskan. Ayo, silahkan kita mirroring. Tunjukkan data dalam Bible, ya, yang menjelaskan tentang syarat pernikahan. Silahkan. Silahkan dijawab dulu pertanyaan saya. Setelah Anda menjawab pertanyaan saya, lalu Anda bertanya lagi. Silahkan. Syaratnya Bang Ustadz Felix tidak ada, Bang. Tidak ada persyaratan nikah dalam Bible. Jangan dulu, Kuira, saya menguji dulu perempuan satu ini. Ayo, silahkan. Nggak ada. Syaratnya harus nggak boleh anak kecil. Harus beda jenis. Ya silahkan pakai data, Mbak. Jangan Anda dalam bukan tempat menguji. Anda makin dijepit nanti. Kasih dalil lah biar Bang Felix itu tahu. Harus ada data. Saya bilang tadi ya, tidak ada. Pakai dalil kalau kita tidak pakai ya. Kalau syarat-syaratnya kayak Undang-Undang 45 yang kita pakai dalil, Mbak. Jangan sampai diskusi kita mengarah kepada penghujatan, Mbak. Kita pakai dalil dan berdialektika. Ya itu syarat-syaratnya kalau kamu minta kayak Undang-Undang Pancasila harus A, B, C, ya nggak ada. Tetapi kan konsep kita pakai data, Mbak. Kita pakai data. Diskusi itu pakai data, Mbak. Bukan pakai congor, Mbak. Pakai data di mana syarat-syarat nikah dalam Kristen. Silahkan ditunjukkan datanya. Kalau memang ada tunjukkan. Bukankah agamamu mengatakan katakan iya kalau iya, tidak nggak kalau ada. tidak? Kan saya udah bilang. Kalau kamu minta A, B, C, D gitu yang detail menurut kamu yang nggak ada. Nah terus kamu mengkomplain, kamu mengkritik agama orang sementara agamamu sendiri tidak beres. Coba tunjukkan data dalam Bible tentang larangan mensetubuhi istri ketika dia sedang haid. Silakan. Nggak ada, Pak. Kalau Kristen bukan soal cebok. Nggak ada. Terus agamamu itu dari mana? Agama Kristen itu. Tapi ya kalau memang tidak ada, Kristen ini agama apa sebenarnya? Kekristenan ini adalah ajarannya adalah Allah yang datang sebagai manusia untuk menyelamatkan umat manusia. Saya tidak bertanya tentang Allah yang datang sebagai manusia. Yang saya tanyakan, begini Mbak, saya tanyakan agama itu definisinya adalah aturan hidup, mengatur hidup agar tidak kacau. Masa masalah hukum nikah saja tidak ada, mengatur tentang haid tidak ada. Agama umum sebenarnya agama dari mana? Coba. Kamu terangkan dulu, agama Kristen ini dari mana? Ya makanya beda, kalau Muslim kan yang ngatur cebok. Iya, jawab dulu agamamu ini. Kalau tunjukkan konfirmasi, tunjukkan dulu konfirmasi daripada Yesus tentang agama Kristen, atau kau jelaskan agama Kristen itu dari mana, buatan siapa? Silahkan, pakai data, jangan pakai congor. Mulai dari Kejadian sampai Wahyu itu berbicara tentang Yesus yang adalah Allah datang sebagai manusia untuk menyelamatkan hidup manusia. Jadi gini Mbak Jenny ini di dalam Biblenya nggak ada. Ya udah jawab aja nggak ada, nggak usah kemana-mana kan gitu. Iya kan aku bilang nggak ada, dia yang ya udah silakan Ustaz Felix. Kalau Kristen kan bukan soal cebok, bukan soal haid, bukan itu. Sama. Oke, saya tanya, definisi dari agama itu apa? Oke, saya tanya dulu kepada Mbaknya, definisi agama itu apa, Dek? Ya agama itu kan buatan manusia untuk mengatur definisi daripada agama itu apa? Definisi agama itu apa? Kamu harus paham dulu definisi daripada agama itu supaya kau paham nanti. Tapi izin sebenarnya dia itu betul loh Bunda Bella, nggak ada di Biblenya untuk yang mengatur tentang seperti kita ya kan hukum perkawinan, hukum nikah, hukum haid. Yang ada malah banyak persundulan. Jangan menghujat. Iya, gini. Menghujat kenyataan loh, lanjut.
di Kristen itu tidak ada aturan, makanya mereka itu hidupnya seperti binatang, sesama jenis boleh. Jangan dibilang Bunda menghujat loh. Apa mesti Ya, Bunda tidak, baca tidak Amsal? menghujat. Amsal yaitu marilah kita memuaskan birahi hingga malam hari itu gimana? Oke, izin saya lanjutkan dulu, saya interogasi dulu dia, saya pahamkan kepada dia apa itu agama supaya dia Amsal tahu itu nanti. kan bukan perintah. Oke, saya Itu tanya kan dulu ada kepada kisah mbaknya. Saya seorang tanya dulu kepada pesundal mbaknya. situ. Saya tanya Makanya dulu, baca satu dengarkan saya dulu. konteks. Dengarkan saya dulu, Mbak. Definisi agama itu apa, Mbak? Agama artinya ya hidup teratur, untuk mengatur manusia teratur. Oke, saya sepakat. Agama adalah tidak agama kacau. Berarti agama itu adalah sebuah aturan atau konsep hidup yang mengatur lini kehidupan manusia agar tidak kacau. Makanya Adam alaihi wassalatu wassalam ketika diturunkan ke muka bumi ini, Allah tidak memfasilitasi mobil yang mewah, kendaraan yang mewah, maupun rumah yang mewah, akan tetapi diberikan konsep hidup. Makanya dalam surah Al-Baqarah diterangkan, Qul nahbitu minha jami'a, fa imma ya'tiyannakum minni huda. Di situ dikatakan, turunlah kamu ke bumi. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Ketika sampai kalian ke bumi, ikutilah konsep hidup itu, agama itu, aturan hidup itu. Supaya apa? Falahufun alaihim walahum yahzanun. Supaya kehidupanmu menjadi kehidupan yang baik. Makanya orang yang beragama itu secara otomatis memiliki aturan hidup. Makanya dalam Islam diatur tentang syarat pernikahan, diatur tentang bagaimana berhubungan dengan istri. Jangan menggauli istri, melakukan hubungan biologis pada saat dia haid. Makanya dalam Al-Quran dicantumkan konsep hidup semacam itu. Nah, kalau di agamamu tidak ada aturan seperti itu, apakah layak agamamu dikatakan agama? Silahkan dijawab. Ya layak, karena kan kita bicara tentang Tuhan yang datang sebagai manusia. Nah, makanya kan betul yang Bapak Agama bilang. itu, apakah agama Sebentar itu dulu, begini, Pak. apakah Saya agama masih itu mau jawab. apakah agama itu hanya teologis, konsep ketuhanan tanpa mengatur aturan-aturan seperti pernikahan. Makanya dalam agama Kristen itu boleh kawin dengan bin ATANG. Coba kalau bisa saya Jangan tunjukkan fitnah, datanya Pak. bagaimana orang Kristen itu dibaptis, dinikahkan di gereja dengan babi. Jangan fitnah lah. Kamu ini terlalu Ada datanya, ada terlalu datanya. benci sama kekristenan. Ada datanya. Ya, kalau secara garis besar dalam Alkitab juga ada, Pak, di dalam Oke, Kolose 3. yang melegalkan tentang jawab dulu. hubungan Yang suami istri melegalkan gimana? pernikahan secara jenis itu, yang melegalkan pernikahan sesama jenis itu Islam atau Kristen? Silahkan dijawab, pakai jujur. Itu orang-orang yang tidak takut pada, yang tidak taat kepada Saya ajaran tanya, Yesus. jawab dengan jujur, yang Bang melegalkan Felix, pernikahan baca sesama jenis Ar-Rum. itu Islam atau Kristen? Surat 30:21, Bang. Bang. Sejenis loh itu, Bang. Surat 3 Ar-Rum ya, 21 ya. Sabar. Saya tanya yang mbaknya dulu. Yang melegalkan pernikahan secara sesama jenis itu Islam atau Kristen? Jawab dengan jujur. Iya. Karena aku dengar nggak enak Tidak ada kau bilang perintah Yesus di sejenis Alkitab. Tidak ada perintah Yesus Justru dalam itu Alkitab. dibuat Kalau pas ada Diam dulu Koira, tangan diam dulu. diri sendiri berarti. Diam dulu lah kau Koira. Homosek, Saya mau bro. tes dulu betina ini satu. Siap abangku yang baik. Oke, Aku mute. silahkan jawab dengan jujur mbaknya. Yang melegalkan ya pernikahan sesama jenis itu Islam atau Kristen? Silahkan dijawab dengan jujur. Ya saya nggak tahu Pak, tapi dalam Alkitab tidak ada ajaran Yesus melegalkan LGBTQ, tapi kan pelakunya ada. Muslim juga banyak yang sudah LGBT, itu kan kaum Iya, kita tidak berbicara tentang oknum. Yang kita bicarakan di sini adalah aturan. Nah, yang melegalkan pernikahan secara sesama jenis itu Islam atau Kristen? Ya di Muslim juga kan banyak sekarang. Jangan. Kita berbicara aturan, bro. Pertama begini ya mbaknya, agama Tidak itu ada di adalah konsep hidup. Alkitab. Sabar. Agama itu adalah konsep hidup yang mengatur lini kehidupan agar kehidupan kita baik. Pertama tadi, dalam kitabmu tidak ada yang mengatur tentang aturan nikah atau syarat-syarat nikah. Kemudian tidak ada syarat-syarat menggauli perempuan apakah dia haid atau tidak. Bahkan lewat dubur itu diatur dalam Islam.
Kemudian yang ketiga, tentang yang tadi, agama Kristen ini tidak ada konfirmasinya atau agama Kristen ini dari siapa, itu tidak ada. Terus kebenaran di Kristen itu mana? Di mana kebenaran Kristen itu? Kebenarannya ada di dalam Alkitab, Yesus dan ajarannya. Yesus tidak pernah mengajarkan LGBTQ. Justru ada di dalam Alkitab bahwa kalau kamu itu pemburit, kamu itu masuk neraka. Nah, kalau Bapak minta secara garis besar ada ketentuan Ya, Bang Suma sudah monitor. Burunda Suma sudah monitor. Seperti hubungan suami istri harus tunduk kepada suami, suami harus mengasihi istri. Mbak, diskusi Mbak anak-anak pakai harus data, Mbak. hormat Saya orang tidak biasa tua. diskusi Mbak, kalau pakai data, Mbak. Kalau saya Dalam diskusi pakai Kolose data. 3. Silakan teman-teman yang lain, kayaknya ini ngaur ini. Ini betina satu ngaur nggak pakai Iya, data. lucu. Kalau nanya dia pakai data, tapi giliran kita bertanya menjawab nggak pakai data. Gimana sih, Mbak? Kolose 3. Silahkan Mbak dibaca datanya. Iya, ntar ya. Nih. Kolose 3. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu jahat, dan keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya, tetapi sekarang buanglah semuanya itu: marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor. Janganlah kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya. Itu ada semua di Kolose. Silakan Ustaz Felix atau Mas Bang Ben. Iya, pertanyaan saya tadi apa, Mbak? Pertanyaan saya tadi apa? Coba, pertanyaan saya apa tadi? Bentar, ini saya naik bentar. Nah, ini. Mbak, pertanyaan saya tadi apa? Ini hubungan antara anggota rumah tangga. Nah, hai istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana harusnya dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap saya dia. tadi apa, Mbak? Pertanyaan saya Hai tadi anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu supaya Bentar, jangan tolong diulangi pertanyaannya, Bang Felix. Jenny, jawab sesuai yang ditanyakan. Jangan Anda menjawab yang nggak ditanyakan. Tolong diulangi, Bang Felix, Silakan pertanyaannya. dilanjut aja, Bang. Silakan dilanjut aja, Bang. Silakan. Ya, Bang aja, lanjutkan aja. Kalau soal hubungan suami istri nggak ada. Pertanyaan saya tadi apa, Mbak? Pertanyaan saya tadi apa? Diulangin Ustaz Felix, mungkin dia nggak dengar. Silakan Ulangin Ustaz. aja. Oke, pertanyaan saya apa tadi? Saya ulangi. Ya, saya ulangi. Tunjukkan data dalam Bible tentang syarat-syarat pernikahan. Atau kalau memang tidak ada, kata Bang Kuira, tentang larangan mensetubui istri pada saat dia haid, sebagaimana apa yang Anda komplain tadi, kritik teks dalam Al-Quran tadi. Karena dalam Al-Quran diterangkan tentang larangan menggauli istri atau melakukan hubungan biologis dengan istri pada saat dia haid. Karena itu kotor, menjijikkan. Tunjukkan data dalam Bible ya tentang larangan menggauli istri pada saat dia haid, atau tentang syarat-syarat pernikahan. Ada 2 pertanyaan nih, silahkan dijawab. Pakai data, jangan nggak nyambung ya. Silahkan. Pak, saya udah bilang berkali-kali, kalau larangan soal haid, harus haid itu istri lagi nggak boleh disetubuhi, itu nggak ada, Pak. Kok kamu ulang maksa saya untuk memberikan datanya padahal tidak ada dalam Alkitab? Oke, Gimana sih? terus kan
Kan kamu kan mengakui tadi bahwa agama itu adalah aturan hidup. Nah, ketika kemudian dalam Bible tidak ada mengatur seperti itu, ya, terus di mana letaknya bahwasanya agama Kristen adalah sebuah konsep ya yang mengajarkan manusia agar hidup baik? Iya kan sudah saya berikan data Apa itu? Kolose 3 itu kan sudah mencakup Kolose semua. nggak nyambung, Mbak. Nggak nyambung. Masa kita Sama sekali nggak nyambung. Oke, Nggak nah nyambung. memangnya kalau dalam Makanya Al-Quran saya tanya, Mbak. Sebelum Anda masuk ke dalam isi, saya tanya dulu kepada Mbak, jawab dengan jujur. Adakah kemudian konfirmasi daripada Yesus tentang agama Kristen? dolari topik lagi. Ini Iya kan, kamu kan sudah menjawab bahwasanya begini-begini. Kamu kan sudah jawab bahwa dalam Bible tidak ada aturan itu. Nah, kita berbicara tentang aturan yang agama mana ini. dulu? Aturan Kita yang berbicara secara tentang spesifik agama. tentang haid Oke, tidak ada. gini. Tetapi kan Berarti tidak aturan ada. yang secara universal yang dia Syarat nikah tidak ada, sifatnya syarat nikah tidak ada. adalah Syarat nikah tidak yang ada. sifatnya umum ya ada Oke, Pak. syarat nikah tidak ada. Silahkan kalau ada syarat nikah, silahkan datanya di mana? Ada, bentar ya. Pasti nggak nyambung lagi. Mungkin kita fokus aja balik ke tema daripada ngelebar kemana-mana guys. Oke. Kita kan tadi mengikuti arah pemikiran dia, ternyata nggak bisa di mirroring. Dia Kristen itu mengkritik tentang masalah haid, ternyata di dalam kitabnya nggak ada aturan tentang itu. Kan aneh, lucu kalian. Bukan bicara tentang aturan haid. Situ kan Muhammad yang melanggar firman Allah. Aduh, udah dijelaskan ini. Udah dijawab, udah kau turun aja. Turun. Gak ada ilmu kau. Dan lanjut. Lupa keludahin. Jimmy monitor. Ya, Bang Jimmy, selamat malam. Bang Zuma udah kembali belum? Coba ditanya Bang Zumanya. Udah ada belum? Udah Bang. Selamat malam semuanya. Iya malam. Moderator Bang Zumanya coba ditanya udah kembali itu online belum dia? Ya, Gurunda monitor Gurunda. Assalamualaikum Gurunda monitor. Kayaknya belum dah. Oke, Bang Ben dulu atau Pak Ustaz Felix dulu di sini untuk mengisi sambil menunggu Gurunda. Silakan Bang Ben, Pak Ustaz Felix. Ya, Silakan Bang Jimmy, apa Bang yang mau Jimmy, ditanyakan iya. Bang Jimmy? Bertanya aja Bang Jimmy, bertanya atau apa yang kita bahas. Kalau saya sih tertarik membahas yang paling fundamentalis dalam perbedaan kita antara Islam dan Kristen. Mengenai apa tuh Bang? Seperti begini Bang, saya lebih tertarik membahas tentang agama Islam dengan agama Kristen dalam artian yang paling fundamentalis dari sisi agamanya sendiri. Karena agama, ketika agama itu benar, maka secara otomatis konsep teologisnya akan benar, konsep eskatologisnya pasti akan benar. Nah, makanya yang kita diskusikan dulu adalah agama itu sendiri. Kita mirroring antara Islam dengan Kristen. Mana di sini agama yang benar? Karena tidak mungkin ada dua agama yang benar. Hanya satu agama yang benar. Karena hanya satu Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Sepakat? Tapi kan Abang Felix kan Kristen kan bukan agama. Itu mengikut ajaran Yesus, bukan agama, Bro. Bukan agama. Berarti secara otomatis Anda mengatakan Kristen itu ateis, tidak ada aturan hidupnya. Terserah Anda, bahwasanya agama itu kan bahasa Sanskerta, supaya tidak kacau. Artinya kepercayaan, religions. Silahkan Bang Jimmy ditanggapi, apakah Kristen itu bukan agama atau agama? Agama sih pastinya Bang. Masa bukan agama? Ya tadi kan dijawab sama Bang Kuira bahwasanya Kristen itu bukan agama. Apakah Bang Jimmy sebagai Kristen itu sepakat dengan jawaban Bang Kuira bahwasanya Kristen itu bukan agama?
Enggak lah pastinya. Gak tahu Bang Kira kenapa berpikir seperti itu ya. Nah, Arti ini aneh kan? Kristen itu adalah pengikut ajaran Yesus. Paham? Itu udah paham dari dulu kan. Jangan kata orang Ya itu aja. Yang ada agama kan cuma di Indonesia doang. Padahal kan istilahnya kan religion, kepercayaan sebenarnya. Iya. Di Inggris nggak ada agama, religion doang. Saya mah iya religion artinya agama kan seperti yang diuraikan Bang Felix, aturan hidup supaya tidak kacau kan. Berarti abang mengakui kalau agama Kristen itu kacau. Bang Kuira. Boleh saya jelaskan kenapa Bang Kuira tidak mau mengakui agama Kristen itu agama? Silakan Bang Felix. Inti Oke, dari saya terangkan teman-teman Kristen ya. itu mengikuti ajaran Yesus itu kasih, pasti nggak kacau lah, udah semua hukum otorat aja satu. Oke, saya akan menjelaskan kenapa sebagian besar daripada debater Kristen. Karena secara otomatis kalau kita tanyakan kepada bapak-bapak gereja atau pendeta, mereka akan mengakui bahwasanya Kristen itu adalah agama. Iya. Bentar Bang Felix, ini Bang Zuma udah online ini. Bang Zuma, udah monitor Bang Zuma? Udah sahabat ke semuanya, Masya Allah. Saya dengarkan orang Kristen mengatakan Kristen itu bukan agama. Bukan karena Kristen itu bukan agama, tapi karena Kristen itu tidak percaya diri terhadap kekristenan. Kenapa tidak percaya diri? Karena Yesus tidak mengajarkan Kristen. Sedangkan yang disebut sebagai sekte atau tokoh dari sekte dari Kristen ini, itu Paulus di dalam di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus disebut sebagai sekte, tokoh sekte. Sedangkan di dalam pengajaran Kisah Para Rasul 11 yang disebut Kristen itu di Antioquia adalah pengikut Paulus waktu itu. Maka ketika saudara Kristen mengatakan Kristen itu bukan agama, itu sebenarnya untuk menutupi malu karena Kristen ini tidak diajarkan oleh Yesus. Dan kalau kita secara umum ingin tafsir secara umum nih, saya katakan tafsir secara umum. Yesus mengatakan bahwa penyesat itu memakai namaku. Nah, sedangkan Kristen ini kan nama gelar daripada Kristus. Kristen adalah pengikut Kristus, terseret nama Kristus di sana. Yesus mengatakan kepada orang Yahudi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Berarti penyesat itu berkata akulah Kristus. Pengikut penyesat itu ya bernama pengikut Kristus alias Kristen. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau saudara Kristen mengatakan Kristen itu bukan agama, berarti Kristen ini tidak bisa masuk surga. Karena menurut Yesus dalam Matius 5 nomor 20, syarat untuk masuk surga pertama itu adalah harus punya agama. Yang kedua, agamanya harus lebih benar dari ahli Taurat. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Jadi kalau Kristen bukan agama, syarat pertama beragama, syarat kedua kemudian adalah lebih benar dari ahli Taurat, itu sudah tidak bisa meloloskan Kristen masuk surga. Itu real di dalam data Bible. Jadi sebenarnya Kristen itu adalah aturan-aturan. Kristen itu adalah aturan hidup yang dianut oleh orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus, di mana aturan tersebut adalah aturan yang dibuat secara internal, bukan berdasarkan atas pewahyuan, bukan berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan sabda Kristus, yaitu Yesus. Tetapi Kristen adalah satu komunitas manusia yang membentuk sebuah aturan agar mereka merasa damai, mereka merasa sentosa, mereka merasa sejahtera, mereka merasa kasih, ya, sehingga aturan-aturan itu kemudian baku. Contoh, orang Yahudi beribadah dalam agamanya hari Sabtu, orang Islam hari Jumat, Kristen hari Minggu. Mereka berbondong-bondong ke sebuah gedung hari Minggu. Apa itu? Untuk melakukan ritual, keyakinan, kepercayaan. Nah, untuk apa mereka melakukan itu? Supaya mereka damai, supaya mereka teratur dalam hidupnya, baik itu hubungannya dengan sembahan mereka maupun sesama mereka. Maka itulah yang disebut agama.
Sayangnya Kristen memang tidak pernah menyentuh sedikit pun tentang kekristenan. Melainkan selain daripada nasihat Yesus kepada kaumnya Bani Israel agar waspada kepada penyesat yang datang memakai namanya dan bergelar Kristus. Nah bahkan kalau kita lihat dalam kitab Korintus ya, 1 Korintus 12, Paulus terlalu berani mengatakan bahwa pengikutnya itu tubuh Kristus. Kristen itu, orang-orang Kristen itu adalah bagian daripada tubuh Kristus. Nah bahkan dikatakan bahwa Kristen itu oknumnya adalah anggota Kristus. Sedangkan kita paham, anggota TNI sudah pasti TNI. Anggota Polri ya pasti Polri dong. Anggota Kristus berarti adalah Kristus. Nah inilah yang kemudian harus dipahami. Bisa tanggapin? Iya silakan. Ya, saya juga mau nanggapin dulu. Makasih, Bang. Abang dulu. Kenapa Bang Koirang nggak berani menyebut bahwa Kristen itu agama, Bang? Apa Bang nggak pede ya, Bang? Bukan, gini lah ya, saya jelaskan ya. Yesus mengajarkan ajaran hidup bukan sistem agama. Karena Yesus lahir ada bukan membawa agama baru. Jelaskan bahwa ajaran ini intinya adalah tentang hubungan langsung dengan Allah Bapa dan kasih terhadap sesama, bukan ritual atau hukum agama baru. Ya, Yohanes 14 ayat 6 artinya Yesus itu bukan bawa agama baru, bukan. Makanya bahasa Yunani Kristo itu pengikut ajaran Yesus, itu awalnya. Jadi di sini disebutkan agama. Agama kebetulan memang Muslim punya agama, Tuhannya kan punya agama. Karena nggak tahu siapa dari Allah itu agama apa, siapa imamnya nggak tahu. Artinya bahwasanya Kristen itu tidak agama. Karena agama itu bahasa Sanskerta artinya tidak kacau. Jadi ini religion, kepercayaan. Lanjut, tambahin Abang. Berarti kalau begitu Abang mengakui bahwa Kristen itu nggak... Itu khusus untuk orang Farisi, agama Farisi. Toh di situ Yesus ngomong, memang ada agama Kristen di situ, nggak ada kan? Tidak, nggak bilang dia bilang agama ini betul, enggak. Dia mengarahkan kepada agama Yahudi sendiri. Itu loh. Berarti undang-undang kita harus dirubah ya Bang ya, Pira ya? Agama adalah Islam, Iya. Di sini disebutkanlah agama, betul. Tapi arti sebenarnya Kristen itu bukan agama tapi pengikut ajaran Yesus. Kita sebut dibuat agama gitu loh. Agama apa? Kristen, Hindu. Gimana? Menurut Abang, pokoknya intinya saya tahu itu istilah Kristen itu apa, saya ngerti, saya juga nggak bodoh banget Bang. Cuma intinya Kristen itu agama. Kalau Kristen itu artinya pengikut ajaran Yesus. Pengikut ajaran Yesus karena dia tidak ada membuat agama baru. Coba, dalilnya coba baca. Di mana tertulis Yesus bawa agama baru? Dia jawab, ada tertulis. Dia bawa, tapi di mereka ada. Kita nggak ada gitu. Lanjut. Kita berarti ngikutin. Abang tambahin. Kita Abang harus menggunakan dalil di Bible sendiri. Jangan yang lain-lain nanti malah kejepit. Itu menjawabnya. Lanjut. Ini sebenarnya gini loh teman. Ketika Yesus mengatakan akulah jalan. Satu, akulah kebenaran. Dua, akulah hidup. Tiga, tujuan tak sampai kepada Bapa atau sampai kepada Bapa. Empat, yang kelima, memperoleh hidup yang kekal. Yaitu adalah agama. Instrumen yang muncul dengan 5 kerangka ini, itulah yang disebut agama. Kalau Anda tidak mengatakan, kalau Anda mengatakan Kristen itu bukan agama, berarti Anda tidak berada pada aturan. Agama itu menghantarkan manusia itu supaya tidak kacau. Makanya Yesus menunjukkan akulah jalan. Kenapa harus menempuh jalan Yesus? Di jalan itu ada rambu-rambu kiri, kanan, belok kiri, belok kanan, pendakian, penurunan, ada jembatan dan seterusnya. Karena Yesus itu adalah jalan, berarti dia menunjukkan keselarasan hidup. Artinya keteraturan hidup supaya manusia itu tidak kacau. Maka Yesus mengajarkan, belakangan baru kita orang ini menggunakan istilah agama. Jalan itu agama, milah. Hudan, petunjuk itu agama. Sirat, jembatan itu petunjuk, itu adalah agama. Cuman bahasa kita sekarang agama. Nah karena Yesus tidak pernah menyebut kata Kristen ini, maka ya Anda malu mengakui bahwa Kristen itu adalah agama. Nah sekarang kalau Anda mengatakan Anda pengikut Kristus,
Kristus yang mana yang Anda ikuti? Yesus anak Maria nggak mungkin. Anda bukan pengikutnya. Tapi kalau Anda mengatakan Anda adalah pengikut Kristus yang datang kepada Paulus atau Kristus yang adalah Paulus itu sendiri, ya saya akui. Betul, Anda pengikut Kristus, tapi Anda bukan pengikut Yesus. Pengikut ajaran Yesus. Yesus. Bang Kuira, bentar Bang Mas. Berarti Silakan. undang-undang di kita itu salah ya. Negara mengakui agama yang ada di Indonesia itu Islam, Katolik, Kristen Protestan, Buddha, Hindu, dan aliran kepercayaan itu salah. Coret berarti. Abang Anda. Ini agama dong, definisi agama dulu Bang. Ya, kata agama, kita jangan jadi berdebat kusir antara sama otor. Jadi begini Abang, kok saya memberikan narasi itu supaya nggak kejepit Bang. Anda nanti bisa digiring, nanti agak kejepit sendiri. Karena jelas kok, Yesus tidak membawa agama baru. Di mana dalilnya? Kalau memang ada agama baru Bang Zuma, aku sepakat dengan Anda, sama kita punya agama. Lanjut. Kalau saya, Bung, Yesus itu tidak membawa agama baru. Ya, betul. Tetapi dia kemudian melakukan perubahan terhadap ajaran yang datang kepada Nabi Musa dan juga kepada kaumnya. Buktinya dia melakukan penyembuhan, mati gandum pada hari Sabat dan seterusnya, kan gitu ya. Nah, kemudian ketika saudara mengatakan bahwa Yesus itu tidak membawa agama, faktanya Yesus menunjukkan jalan. Berarti Yesus memberikan rambu. Ini yang harus kamu lakukan supaya kamu bisa sampai kepada tujuan, yaitu Bapa. Berarti Yesus membawa agama. Ya cuman Anda gengsi aja mengakui. Tapi kalau Anda hari ini mengatakan Yesus tidak mengajarkan agama Kristen, mungkin, saya katakan mungkin, itu betul. Memang Yesus tidak mengajarkan agama Kristen. Yang mengajarkan agama Kristen itu adalah Kristus. Contoh ibadah Minggu, makan babi, tidak bersunat, terus menyembah Yesus, Natalan dan seterusnya. Itu memang ajaran Kristus. Jadi kalau Anda mengatakan kita bukan agama tapi kita pengikut Kristus, nah itu sudah tepat itu. Udah tepat. Karena seluruh prosida yang dilakukan Kristen hari ini itu tidak diajarkan oleh Yesus, tetapi diajarkan oleh Kristus. Jadi Kristus belum tentu Yesus, Yesus sudah pasti Kristus. Nah, Kristen ini gimana? Apakah Kristen itu maknanya pengikut Yesus? Tidak. Kristen itu maknanya pengikut Kristus. Sedangkan Kristus itu kan banyak. Malah Yesus kepada orang Yahudi mengatakan waspadalah kepada Kristus. Karena akan datang penyesat memakai namaku dan berkata akulah Mesias atau akulah Kristus. Jadi kalau saudara Kristen saya mengatakan kami pengikut Kristus, oke. Tapi kalau kalian mengatakan kami pengikut Yesus, ya saya pasti bantah. Tidak, kalian bukan pengikut Yesus, tapi kalian adalah pengikut Kristus. Saya kira begitu, Bung. Silakan. Saya bantah sedikit ya. Gini ya, Bang, ya. Saya kasih rambu-rambunya. Oh, setelah fanatik kita datang agama. Yesus mengajarkan jalan hidup, bukan sistem agama. Kan jelas, ajaran inti ya, tetap hubungan langsung bro, dengan Allah Bapa. Beda dengan kalian ada berapa pihak ya, dan kasih terhadap sama, bukan ritual atau hukum agama baru. Itu kan tertulis di Yohanes 4:6. Akulah jalan dan kebenaran hidup, tidak ada seorang pun datang Bapak kalau tidak oleh aku. Berarti langsung ngapain lagi bawa agama, gitu loh artinya. Kalau agama itu masih mencari apa dia apa lah, ada pakai pihak ketiga lah, sehingga mungkin tak dewa. Zara, jangan lama-lama kamu ngomong berisik. Tolong kondisikan dulu lah kalau mau diskusi. Ngomong nih tadi. Silakan. Ya, itu kalau Kristus. Tapi kalau Yesus tidak. Yesus untuk mendapatkan hidup kekal beda. Kalau di Kristus hilangkan semua aturan main. Bahkan Kristus mengajarkan melalui Paulus apa? Kalian ini adalah orang-orang merdeka. Dia mau merdekakan dari mana? Kuk penghambaan. Jangan lagi kalian mau dipenghambakan. Kalian bukan hamba, kalian adalah anak. Itu kalau Kristus melalui nabinya Paulus. Yes. Tapi kalau Yesus beda lagi, Bang. Ketika Yesus ditanya, sabar. Bukan nabi dia. Oh, dia nabi, udah pasti nabi. Udah pasti nabi. Mustahil bukan nabi. Jangan sampai Anda malu kalau Anda tidak mengakui dia nabi. Jadi gini, saudara kota.
Kalau Yesus mengajar kepada muridnya, ditanya di Matius 19, guru apa dan bagaimana cara saya untuk bisa memperoleh hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Lakukan segala perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Ya Taurat. Kata orang tersebut, aku sudah melakukan itu. Oh, kedua, kau naik level. Apa yang kedua? Jual seluruh hartamu, berikan kepada si miskin. Kalau itu sudah kamu lakukan, syarat yang ketiga, baru ikutilah aku. Jadi harus SD dulu, baru SMP, baru SMA. Nah, sedangkan Kristen tanpa SD, tanpa SMP, tanpa SMA langsung mengaku sarjana. Nah, Anda sekarang mengatakan Paulus bukan nabi. Nabi itu adalah orang yang menerima wahyu, Bung, dari Tuhan. Syarat untuk mengajar menjadi rasul harus kudu wajib nabi dulu. Nabi adalah orang yang menerima wahyu untuk dirinya. Rasul adalah orang yang menerima wahyu untuk dirinya dan untuk umatnya. Berarti rasul sudah pasti nabi, nabi belum tentu rasul. Itu sekali lagi, nabi yang menerima wahyu. Rasul adalah nabi yang menerima wahyu untuk dirinya dan untuk kaumnya. Kalau nabi, wahyu, orang yang menerima wahyu untuk dirinya toh, tidak punya kewajiban menyampaikan kepada orang lain. Tapi kalau rasul, dia menerima wahyu dulu sebagai nabi, habis itu dia punya kewajiban menyampaikan kepada orang lain. Itulah baru disebut rasul. Makanya Paulus di dalam suratnya dia mengatakan begini, 1 Korintus 12 nomor 28. Dan di dalam jemaat Tuhan telah menetapkan 1. Rasul, 2. Nabi, 3. Pengajar, 4. Pelihat, 6. Orang yang mengobati, 7. Orang yang kemudian melakukan orang yang berbicara dalam bahasa ruh. Itu tingkatan yang paling rendah. Yang terakhir adalah jemaat biasa. Jadi Yesus itu sudah, Paulus sendiri yang menerangkan tangga-tangga jemaat. Yang tertinggi adalah rasul, yang kedua adalah nabi, yang ketiga adalah bla bla, dan keempat. Nah, untuk mencapai tingkat-tingkat tersebut ya harus melalui tangga-tangga. Untuk sarjana harus SMA, untuk SMA harus SMP, untuk SMP harus SD. Masa kan ada sarjana tanpa SD, tanpa SMA? Itu masa itu. Tapi kan jelas Paulus kan bukan nabi. Bagaimana Anda bisa mengatakan Paulus bukan nabi sementara dia mengaku menulis firman Tuhan? Di mana 13 buku? Diterima waktu dia yang apa itu kan azab 3 hari yang dia jadi murtad. Iya, terus 13 kitabnya ini dari mana? Masih nama ini Saulus serba. Sedangkan Saulus aja sudah disebut nabi, apalagi setelah jadi Paulus. Saulus dia nabi, Paulus dia rasul, cocoknya itu. Tingkatan pertama nabi, tingkatan kedua rasul. Sekarang pertanyaan saya, kalau Paulus itu bukan nabi, ingat di dalam Bilangan 12 nomor 6, jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan berfirman kepadanya melalui penglihatan dan berkata kepadanya melalui mimpi. Pertanyaan saya, kalau Paulus bukan nabi, 13 bukunya ini apa? Karangan? Itulah yang diterima dia waktu ketika kena azab 3 hari, dia bertobat. Jadi kepada 4 gospel, didengar dulu. Kan ya, 13 buku ini firman Tuhan atau surat kepompong? Surat dia, bukan firman. Bukan firman Tuhan. Bukan firman Tuhan. Bukan. Firman itu cuma satu yang ketemu di apa itu di Dansik aja. Langsung Yesus ngomong gitu, paham? Itu bisa rohani dia waktu dia. Berarti apa yang kemudian Anda sebut? Berarti Anda sudah mengakui bahwa apa yang Paulus sebutkan ini di dalam 13 kitabnya ini bukan firman Tuhan, bukan? Rohani tentang Yesus, bukan. Baik. Dia ketika di Roma. Ya. Mengatakan bahwa surat-surat Paulus itu bukan firman Tuhan. Gini, coba kita jangan jadi bertolak belakang gini. Baca apa? Kamu pahami dulu antara firman dengan tulisan. Damailah, jangan cakar-cakaran dulu, damai dulu, jangan cakar-cakaran dulu. Bang Jasmine agak beda, ini loh Bang. Ya, 2 kali mempermalukan Kristen saudara Kora ini. Diselesaikan dulu Bang Jimmy, silakan Bang. Oke, Bang Jimmy, coba kasih masukan Bang Jimmy. Iya, karena kalau bukan firman Tuhan, kenapa dimasukin dalam Alkitab sama itu? Kedua, Abang harus mengakui bahwa memang di dalam Alkitab tertulis Paulus itu nabi. Saya pun kaget awalnya. Setahu saya yang diperdengarkan sama itu Saulus. Kalau Abang ngakui dia sebagai nabi, di mana ayat kedua? Ngomong yang kedua. Dia sebagai Pak Paulus dari nabi di mana? Bukan Saulus ya. Satu lagi.
itu cuma di KPK tuh ya. Coba yang lain, dia berapa dia ngaku dia kecuali dia rasul gitu. Dulu, aku ngomong dulu. Sebentar, ini aja. Nggak usah kita main kita aja. Saul sama Paulus diketik masuk itu bukan sebenarnya nggak bukan nama dia, orang dia masih Saulus, masa ujuk-ujuk nabi, dia kan ikut menyaksikan waktu metong apa ya kan kok dibilang nabi itu Romawi. Jadi begini Bang Koira, maksudnya begini, Bang Koira jangan gara-gara takut nanti sama Bang Juma atau yang lain persulit atau di istilah abang di framing. Jangan Bang Juma udah sering. Masa Kristen dibilang bukan agama? Saya agak aneh itu dari situ agak aneh gitu loh Bang. Lalu abang mengatakan bahwa Paulus itu surat-surat Paulus itu bukan firman. Saya agak bingung. Ini izin bang sedikit bang. Silakan. Kenapa sampai ke coba bahasa Kristen itu adalah asal dari Kristo ya. Kristo itu yang bahasa sebenarnya apa? Pengikut ajaran Yesus. Itu namanya kalau luar negeri namanya religion, kepercayaan, percaya kepada Yesus. Nah, di Indonesia harus ada tulisan agama. Mau jadi apa paksa agama, termasuk juga malim yang di Tanah Batak harus agama, padahal itu percaya. Mereka nggak mau bikin agama, orang itu coba tanya. Mau nggak dibikin orang itu agama formal itu? Enggak lah, percayaan gitu. Jadi gini loh bang, kita jangan karena Indonesia ngomong seperti itu. ID card yang ada, ID identitas. 2 Petrus 2 dari nomor 1 disatakan bagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Tuhan, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Pertanyaan saya, apakah ini termasuk Paulus? Karena dia memasukkan pengajaran-pengajaran yang ternyata bukan firman Tuhan. Silakan. Tidak masuk karena apa yang diajarkan Yesus, Paulus sendiri adalah kisah tentang Yesus, dan memang sesuai karena dia mengajarkan pasca beliau ke sorga. Dia nggak bisa bukan bertemu langsung, paham? Kecuali kalau yang gospel itu ada 3 muridnya langsung kan, Matius, Markus dan Yohanes. Lukas tidak. Jadi intinya sebelum Paulus itu tobat jadi murtad, jadi mengajarkan tentang itu, nggak mau lagi Judaisme, dia kan orang ahli Taurat itu, tapi berubah sendiri dia karena kena azab. Jadi sampaikan apa adanya. Jadi intinya dia menerima firman, belajar di tanah Arab karena ada tertulis di Galatia 1:17 dia tanah Arab 3 tahun itu, di situ udah pelajari semua karena dia membawa kabar tentang Kristen itu ke umat-umat yang bukan bersunah di Asia kecil lah, di luar yang putih. Gitulah bang, lanjut. Ya, jadi kami ini di luar Kristen harus mengakui kitab saudara, kitab Paulus ini sebagai apa? Firman Tuhan bukan, sabda Yesus juga bukan. Apa? Cocoknya kami sebutnya apa? Jadi begini bang, bukan kayak Anda punya kitabnya itu betul mentok ujuk-ujuk geblak dari atas, enggak. Itu narasi kisah rohani tentang pengabaran Injil dia ke Efesus, Korintus. Oke. Itulah ditulisin. Contoh tadi, apa yang disebutkan, abang kan ada mencela tadi di Roma 14 ayat 9. Karena itulah mati. Bukan itu, justru Paulus itu ngomong di orang Romawi semua. Ini loh, gara-gara Yesus sudah bangkit menebus dosa jadi Tuhan itu bagi yang hidup dan mati. Jadi dia bernasib ke Roma bukan ke Indonesia. Jadi tertulis di situ baru ada terjejar gitu. Kalau firman itu apabila dia huruf merah langsung dari Yesus sendiri, yang lain itu enggak, kisah rohani semua, kisah rohani. Tapi ya, jadi kisah rohani ini oleh roh. Iya, kisah rohani ini kami sebut apa? Firman Tuhan, sabda Nabi, atau apa? Karena tunggu saya dulu. Di dalam Galatia 1 nomor 9, seperti yang telah dikatakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi,
jika ada orang yang memberitakan kepadamu satu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia, kan gitu. Nah sekarang Paulus ini kan Paulus ini menulis surat Galatia ini kan untuk jemaat yang ada di Galatia. Sementara Lukas menulis cerita untuk Theophilus. Berarti Injil Lukas adalah Injil yang bukan diterima di Galatia. Berarti dengan kata lain Paulus sedang mengatakan terkutuklah orang yang menerima Injil Lukas yang berbeda dengan Injil yang diberitakan kemudian Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Nah sementara Anda mengatakan bahwasanya ini bukan sabda Yesus dan juga bukan firman Tuhan. Lalu kedudukan cerita Paulus ini sampai dia mengutuk Injil-Injil lain itu apa posisinya? Izin bang, namanya Injil kan cuma 4 gospel bang. Yang punya si Paulus bukan Injil. Terus kenapa dia mengatakan bahwa terkutuklah selain daripada yang kami beritakan, yang aku beritakan? Maksudnya apa ini? Berarti empat Injil yang dimaksud ini gospel terkutuk semua dong? Bukan. Lalu? Ya, dia semua yang sampaikan dia bukan narasi langsung kayak firman, bukan. Dia ketika berkhotbah, contohnya ke Efesus. Apa yang dinarasikan selama di Efesus, selama dia di sana berdakwah, ditulisin itulah kalimatnya. Pergi dia ke Galatia sama juga, gitu. Berarti yang diberitakan pemberita rasul yang lain itu terkutuk. Yang benar adalah yang dia ucapkan, sementara status dari ucapannya ini bukan firman Tuhan menurut saudara. Jadi gimana ini? Kan yang disampaikan dia bukan Injil. Kalau Injil terkutuk lah. Ini kan bentuk Injilnya kan narasi dia. Enggak, maksud Paulus di sini, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu satu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Ya Anda lah kalian terkutuk. Kalian punya Injil 619 tahun itu yang masalahnya. Kenapa jadi ke saya ya? Kalian kan punya Injil. Kenapa jadi 619 tahun ada kalian. Berarti Lukas terkutuk dong. Yang menerima Lukas, yang menerima menerima Yohanes, Matius terkutuk dong. Injil itu kan 4 bang, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di luar itu dianggap. Pernah tidak Paulus kemudian memberitakan Injil Lukas? Tidak. Ya, tidak pernah, berarti berbeda dengan yang Paulus beritakan. Mana yang betul ini? Paulus mengutuk Injil lain, kan begitu. Terkutuklah. Dia menyampaikan narasi dia apabila ke depan pertama ada nabi-nabi palsu. Kenapa larinya ke situ? Alamak, Injil palsu. Pandainya ini pasukan Paulus, pandainya melilit lidah nih. Paulus mengatakan seperti yang telah dikatakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepada kamu, kepada orang yang di Galatia pada saat itu suatu Injil, Yesus tidak semua. Iya, dari 4 gospel 3 ketemu bro. Nah sekarang begini saudara, apakah 4 gospel ini yang diberitakan Paulus? Gimana? Apakah ke-4 gospel ini yang diberitakan Paulus? Ya sebagian narasinya mengarah ke sana karena kan belajar dia ke sana. Kenapa tapi jadi memunculkan kitab dia sebagai Injil gitu masalahnya bro. Paulus mengatakan betul. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu Injil lain selain yang kami beritakan, yang kamu terima, maka terkutuk. Dan memang dalam pengajaran Paulus konsentrasinya kepada kitabnya sendiri, 13 kitab itu. Anda maknai dulu abangku. Orang dia datang udah selesai mereka 4 gospel. Dia tobat. Akhirnya dia mau hancurkan 4 gospel itu, tapi dia bertobat kan? Saudaraku ini. Coba gini bang, izin bang. Aduh, parah. Yohanes itu aja, kitab Wahyu ya. Kitab Wahyu itu dituliskan antara tahun 90 ke tahun 110.
Berarti Paulus ini mengatakan bahwa keempat kitab kanonik ini adalah kitab-kitab yang terkutuk karena tidak diberitakan oleh Paulus. Ini kecuali saudara bisa menunjukkan di antara ke-13 kitab Paulus itu di tengah-tengahnya ada dia Paulus memberitakan tentang gospel Lukas, Matius. Anda mengatakan surah-surah Paulus ini 13 kitab yang mempengaruhi, yang memberi warna, rasa, merek daripada kekristenan adalah 13 kitabnya Paulus itu ternyata bukan firman Tuhan. Ini menghancurkan semua kaum intelektual di kalangan Kristen ini. Iya, gini loh. Saya memaknai ini menghancurkan member gereja dengan Anda mengatakan 13 buku yang Anda genggam itu bukan firman Tuhan. Ini bahaya loh. Paham Anda sadar nggak dengan mengatakan surah Paulus itu bukan firman Tuhan itu sama halnya Anda merubuhkan gereja? Saya memaknai firman itu sendiri. Paham nggak arti firman? Lah, perkataan firman Tuhan. Firman langsung. Iya. Lah, masa aja di Korintus firman Tuhan gimana? Loh, berarti dengan kata lain, saudaraku, seorang nabi, seorang rasul, dia disebut nabi, dia disebut rasul karena apa yang terlontar dari mulutnya itu firman Tuhan, makanya dia bergelar rasul. Kalau Anda mengatakan dia rasul tapi dia berkata tidak sesuai dengan firman Tuhan, berarti dia itu rasul palsu. Dia itu penyesat berarti, dengan kata lain. Kenapa Anda terlalu berani mengatakan Paulus itu kitabnya bukan firman Tuhan? Anda merubuhkan gereja itu. Bukan hanya Paulus, di perjanjian lama juga bukan semua firman, bro. Kan saya bilang. Kan gitu. Jadi begini bang, saya menyampaikan itu perbedaan itu gini, kalimat firman saja yang masalah, maka saya sampaikan seperti itu. Kenapa? Paulus tidak pernah dia menerima langsung kata-kata semua gitu, maka saya bilang bukan firman semua, tapi narasi dia tentang kabar gembira itu. Tapi narasinya berdasarkan gospel empat itu. Lanjut. Perjanjian lama juga. Sudahlah bang, sudah angkat tangan saya. Lanjut. Bukan, maksudnya tadi saya mendengar abang nggak salah, saya nggak salah dengar. Perjanjian lama juga bukan firman Tuhan. Ada di perjanjian lama ada juga yang bukan ya. Bagaimana Lut kayak Korintus coba ya. Paulus ngomong di Korintus. Paulus ngomong di Roma itu kan kisah rohani waktu dia berdakwah. Masa dia ngomong emang dia Tuhan? Yesus beda. Yesus itu ngomong ya firman langsung huruf merah. Itu firman asli gitu. Kalau di luar itu bukan, tapi narasi namanya kisah rohani lah bang. Bukan artinya sesalahkan. Artinya gini, kalau saya bilang semua firman kena saya nanti. Kenapa? Loh kok gini Tuhan ngomong? Masa sih Lut kawin sama putrinya dua, main apa pula Alhariku anaknya gitu kan, padahal itu kisah kan gitu. Ya artinya kita gini, saya pun ngomong itu berdasarkan Bible itu bang, bukan congor, saya bukan izin. Artinya aku pun ngomong gitu justru seperti inilah saya menjawab mereka supaya nggak digiring gitu, kok nggak habis. Oh iya. Lanjut. Itu maksud saya. Anda harus maklum, bukan saya lari dari kita punya. Memang itulah strategi. Harus Bible itu yang menjawab, bukan kuyara, bukan. Bible itu ya saya kasih dalil semua gitu. Jadi istilahnya abang dengan saya sama sebenarnya. Cuman saya harus begitu, saya menjawab. Tapi bukan saya melarikan. Jadi kok lari dari itu enggak. Saya paham abang langsung kaget tadi. Tapi saya harus arahkan berdasarkan dulu. Beginilah dia. Contoh gini bang. Teman kita kan ada ngomong, oh Yesus sudah lahir Tuhan, loh digiring nanti, oh Tuhanmu bisa nenen dong, nangis minum susu. Itu tandanya kamu ngeles itu. Orang sesuai dengan apa yang kamu ucapkan kok. Yang lahir kan Yesus itu manusia. Di Yohanes 1:14. Bunda izin dulu, mau sapa dulu, udah diam dulu, Perah, diam dulu. Oke, siap. Oke, makasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah terusin. Apa ini? Bang Pera, saya ngerti, saya maklum. Kenapa Bang Pera kayak gitu, ya udah. No problem. Terima kasih semua ya. Bangku. Makasih Bangku ya. Oh ya, makasih Bangku. Semua yang di atas, yuk. Ya Bang Jimmy, makasih.
Ini loh Bang Andi, Vera ini nggak mau jujur, itu aja. Justru karena saya jujur, Anda tidak dapat poin. KO semua kan. Bang Juma juga kena juga. Nggak bisa. Oh, ternyata udah hancur itu betul. Soal apa? Soal apa tidak jujur? Udahlah, kita udah lama ketemu Bang Selebes. Udahlah, kita yang lain aja lah cerita. Bang Selebes sini. Aduh, ini masalah apa ini jujur? Hidup itu perlu jujur loh. KTP ini jam 1 loh kami ngobrol. Ketemu abangku datang ke undang kita kan. Cuma ya jujur itu perlu, bro. Lah. Siap, aku justru jujur dari Bible itu sendiri, Bang. Harus jujur itu jadi orang. Yesus anaknya Maria. Tapi kalau Yesus Paulus ya kenal dia. Seperti yang waktu perjalanannya nih ke Damsik kan gitu ya. Yang dia rebah ke tanah. Kalau ke situ Bang. Jadi ada dua Yesus di sini, ada dua Yesus. Kena nanti Bang. Kalau mirroring nanti abang bisa kena sendiri nanti Bang. Kalau Anda izin kasih mirroring ya, bisa kena sama-sama. Kena apa? Nggak ada masalah, berdata kok. Lo Anda bilang tidak punya jelas dalilnya itu ketemu dengan apa Yesus dan apa waktu buta, Anda membantah. Buktinya Nabi sendiri tak ada dalil. Ketemu Allah nggak ada. Yesus, Anda dulu, jangan pindah topik dulu.